Ya kau makan impak kayak orang parah, tapi impak itu nanti bisa bertangkai. Ya kau sedekah umum misalnya Pak Donga tidak. Ya sama take kau kayak sumbangan talung sigi. Kemudian memanfaatkan tahu ya. Selama memberi tema sempaja kita akan selalu dapat pahalanya. Ya nanti sampai Pak Bu saya selalu kasih tahu panitia masjid kalau ada yang merombak masjid, maka dah ajak mak bengi ya timbunan nam sigi taruh ukur. Kalau mau merenovasi masjid, mestinya itu diangkat naik saja, kemudian timbunannya tetap digunakan. Supaya ya lo masuk uangnya biasa tuh di jalan di pahala. Maka dari apa nih cucu Ustaz kagak mesti pasuk, ya mestinya dinilai, kemudian dikembalikan lagi supaya berjalan. Sama kira. Ini tuh ampai spasidak kayak makoro itu kan tidak berhenti bu. Ia kewaran para mia punai pasti yang otomatis letik lokum ya nata. Makanya disebut ahli waris. Ia itu kututun ya punai. Itu otomatis selesai. Makanya kupure tak sumbangan gay pasti dia nalai tahu. Jadi selamanya memiliki. Dan orang masuk surga itu bukan karena harta. Itu tapi jasanya. Karena itu orang para nanti petami surga. Pak ya orang para nanti salah ide kan. Pertanggung jawabannya. Tapi yang nanti pura pasti sedekah. Insya Allah itu yang menjadi milik kita. Makanya wanita BTS yang pelacur yang memberi minum kepada anjing yang kehausan itu masuk surga, itu bukan karena harta bu, tapi jasanya memberi minum. Kolok-kolok lagi bantu bisa masuk surga, apalagi kalau manusia. Ya nah kedana kita tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali itu adalah sedekah. Ikut melo male dasar ya maka damak galungin andri balau pasti dekat itu. Ya begitu. Iya tidak akan begitu. Dalek soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Ya itu ampe to motor tadi lo kan apa kemana itu pemelo iman re na pandai joki. Itu kan sedekah. Ya, itu tolak bala bu. Saya sederhana saja memahami kan istilah kita begini. Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandai agak paling tahu kasiasi. Yaro Nabi Ibrahim na pelena kanandre ko benena di nandre jolo ko dega gato nasibang. Mendari lena andre na masuk itu sapatau. Engkau anak-anak na runtuh ada orang fakir miskin ada anak yatim baru dia panggil datang baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilullah. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Yuk di biasa kong kata nasa mati pitoman remade. Itu kagak ada saya ayo buka kalau tahu rasa badai tidak petuman. Jadi biasa begitu. Kenapa? Karena makanan itu bu, saya selalu mengatakan begini. Ya kini engkau lebih rendah atau melo malah lupa halal. Ila birami yoli teman re, na yoli tema sempaja. Situ. Atau melo mak deket pahala. Ia ko yoli telo mas sempaja. Kaci di waktu malolo ini. Yoli lo mas sempaja loro ini tu waktu untuk malolo maka kecuali di pak guru bacaan sholat. Setiap nama baca malolo tapi ya kuyuli telo mandre atau ya ini pasti dah ke makanan. Tahu 40 sona 40 kuat tanah 40 malam itu. Napa capu kuat tanah? Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan metode itu ya komandre kau andre hara cicak 40 sudah 40 ini nanti diterima Pak Dong. Karena memang makanan haram itu belum habis. Jadi pada maku ko na pandre kikunana bola na lagi makanan. Iya kau tandre ya 40 sona 40 ini baru habis dalam perut. Selama itu kita melaksanakan ibadah itu malaikat rahmat selalu berdoa. Ini ya setolak balap. Kan begitu. Makanya memberi makan itu Pak. Makanya ke sunnah situ kan anak lupa itu sunnah mentraktir. Iya sunnah mentraktir itu sunnah bu. Makanya ibu saya kasih tahu kalau masuk ke warung, tak masuk ke warung waswe gacoto, yang jelasnya masuk warung, ya kau kita tahu maka kasih tahu kurang-kurang mampu. Tak bini nu memang kada tabe, katiro tarik kartonnya atau ni aku wajar. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam, itu luar biasa Pak. Dia nasiaga, itu nasiaga palingan 20.000, 15.000. Begitu.
Itu pasti sedekah. Tanyakan ni mali patolak bala, tanyakan ni mali untuk kesehatan. Nah sebab magai sedekah itu tak ada faul bala. Dau mardakum bis sedekah. Burai bila sama sebab pas sedekah, tolaklah bala dengan sedekah. Maka dan kita seandainya sedekah bersamaan dengan musibah, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkatnya. Sederhana itu. Maka dia apa dia nak kayak utama baru besar selalu kumi bola coki tanah tapan. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Kucing itu kan makanya tadi anjing yang kehausan diberi air kemudian dia minum. Orang yang memberi minum anjing itu masuk surga. Kan WTS, begitu. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya kalau boleh kipas saya melibalin ala ni coki balik tak aja tak sondok nak coki. Jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kadang saya itu Bapak mengatakan enggak. Kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak ya rokat dinirisan. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Iya, makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya mudah-mudahan Pak Barakat pengalaman selesai. Ya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga Pak kerikirkan jadi ibadah aku. Ibadah itu kalau kecil Bu. Makanya saya katakan waktu takasya si memang sebelum sogi asidaka memang Pak ya ko sogi pita sidakai dena tu namanya kata sidakah. Oh, iya betul Bu. Dia tahu kasih kong kadina 10 sabu sumbangan jadi 5 sabu bukan 50% sumbangan atau 10 sabu dina dan 5 sabu sumbang berarti 50%. Kalau tersogi ko 50 juta dina kada tersogi mas sumbang 25 juta. Berarti ingat 200 500 bisa kuna sumbang. Iya ko kasih cek maka dawen tadi ko kasih 10 sabu utara ni sumbangan 5 sabu maka nanti cek padahal dia cek 50% harta tu tak beri. Coba tahu sogi ko si di miliar dina 540 juta na sumbangan apa di padai di masa dulu. Nama-nama ikan. Makanya di waktu miskin asidah kami menik. Aja nas tata aja ngeleta sogi apa mereka tu pasti dah kata ko kasih asih. Ko melo hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya ko mulai di maberegi waktu macipi insyaallah malau mo ni ko masogi ko mato. Iya ti sampai kau nggak tahu maka dah anus tas dia pekasihnya kini angka papi dalek ni kau galatan kada tahu tak ni nanti kita makan ni gini dia nak syukur kicek dek malah ada kau main kau nggak tahu maka dia tu aku ya so gila bantu aja tapi dalek do cilingnya tu yang kau tahu kasih si masih makan di kau sogi begitu. Nah sebab ia tu tahu mas sumbang bu tania tahu sogi tahu masagi nami. Ternyata sogi apa yang tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagi namanya tu pak nama tu tahu sogi aku macipi papi nak dina dia tu nak der asal mana kata tahu email yang di lagi dia kata kita kata jadi dia tu tahu masih dah kayak tahu masagi nah ternyata tahu sogi yang nak kata tu 5 cipi papi nak dina udah gagak. Makanya tu dari situlah kenapa kayak suratul waqiah iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Sholat sunat duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya tu kok kaya hati ni tahu merasa genak ni nasa dini tambah di dalek napa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid ya kumu syukur ki tambah ya kok apa iya nama lapah nak tina teh maka dawe mana nak sedih ditambah itu. Jadi namo mi gagan tu teh kontrol 5 dari ki pede maciti. Tapi dia tu gagal pede kan. Ini kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keluasan jiwa. Tahu? Istilahnya ilau doa untuk alih malapa papi nak dingi menyam. Itu termasuk membaca suratul waqiah, iza waqatul waqiah, kemudian sholat sunat duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kalau kata umar dari tasil lemak berbaru dan biasa madu jantung nah maka dari itu masih lemak dari suruh baca surah Al-Kautsar itu akan tenang. Itu pendek tapi lama Al-Kautsar tu inna ataina ya nanti tak apa mati bawah. Ini
surah, surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena arwahnya Nabi itu memiliki mutisik nama hati. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasul. Makanya kalau nggak tahu karena musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini. Namanya kalau dia sholat sunnah, suruh tali penguku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali insya Allah. Itu akan ditenangkan hatinya. Ya kung kata kelima kasih masuk sepapen dina suruh amalkan insyaallah. Ada 2 zikir itu Bu yang menenangkan, termasuk raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makna itu syahadat pemulang. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali, maka dia akan mendapatkan syafaat itu kalau dia akhir. Itu mudahnya itu jalur. Jadi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul itu. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting karena ruh itu kita, jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal, sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditenangkan, untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, sisa memang tuh. Jadi aku meki patang nami atita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan sebenarnya kita berzikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watakal ini namun dia nande si ratu tahu. Tidak bisa hidup. Maka tak boleh, dia mungkin Ustaz. Berapa lama tidur yang nasabul kaki? Setengah tidur. 300 tahun lagi tidak makan. Tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur terbuka sedikit matanya sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu. Coba. Makanya orang-orang itu mau kedaki, kok kata makan ya kode nandre mati. Oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikirnya. Cuma kami itu sampai ke puasa teh, itu tahu dia nak puasa liwat dia tu liwasan dan tahu mak puasa. Kan begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum bacakan doa. Yang doa paling pendek kan bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya Bu, dia nawat ditomat piko agak-agak kode dapat doa. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh, aku tuh memati doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Motoki alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kalau mau masuk masjid Allah mutahya wa barahmatik masuk Allahumma nasalluka. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan ini yang mana nanti mamplah. Sebab kata dia nak nasi sekolah agama. Nah sedih ini apalah itu abi baca ketua mati makanya pakai doa umum. Bismillah. Karena mana bismillahirrahmanirrahim tidur nih. Mau toki alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada kosong. Kan begitu. Meki mah baju bismillahirrahmanirrahim. Ila kai baju dia alhamdulillah rabbil alamin. Meki mandre bismillahirrahmanirrahim toki alhamdulillah. Meki minum bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya, saya dapat itu hadis. Ketua minum ya bismillahirrahmanirrahim. Napa minum? Kemudian ditelan, kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin. Mak bismillah sikit napa sinum, napa ditelan kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Napa sikit mak bismillah napa yinu napa kata alhamdulillah. Napa paling enggak? Siapa yang minum dengan cara seperti itu maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga itu. Yo pilih menjadi kita mi tongkat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa.
Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ. Kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini karena kuncinya supaya ruh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal itu mekimatin roh. Ayo kok alarm nih pakai bu. Dia toto. Moto balik boleh dia pada moto ini. Mastilnya laras tondra-tondra, tetiap pali wa 5 menit, tetiap pali wa 15 menit, tetiap pali wa 20 menit. Ina dia noto, moto balik bola ada saat dinyalaran aku bola. Ina kali nyalin karena ruhnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur minta supaya ruh membangunkan kita. Mati roh. Begitu apa itu? Mata tadi dia itu namanya baca. Maka dia ko ya roh mati roh musuh retak duko pasti moto kok. Maka dia kiasan kan jasad itu ruh yang diangkat, ruh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau tak duka tetesi kau minta masam pajak. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur. Bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. So kumi kolaram ini renung nggak dega, beli bola atau beli nggak dega betul moto ini. Dan kali nggak begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini tidak harus menseti. Makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tacik deh. Maga neta sama guru saya saja yang mulai dari pesantren sama guru ta, kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap seluk terus. Apa rupa disenang dega Quran? Ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar, hanya mengajar. Itu musibah. Guru psikolog aja di mak guru, pak guru di bawah, itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus agar moki, ya penjelasan seperti ini bagus. Cuma yang itu koma pengajian mata guru digagas sikirina itu akan kosong kalau. Makanya tadi diawali dengan ada kita baca suratul Fatiha itu termasuk zikir. Namun itu istighfar kita baca. Pak, angkat istighfar bu, manasa najami pengalat Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal, istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari. Kalau dia meninggal di malam itu pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi ajak tamasila. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa bika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa lama tuh? Maka daging ye, maka dede. Ya alhamdulillah. Hafal itu, hafal. Barakalup itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupuraki masuk jam maghribi makan jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupuraki masuk jam maghribi kita baca satu kali. Meki baca kata lu lebih bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca satu kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Kan itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ismul azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu ismul azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya tak pelak dibacakan, anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya, untuk doanya itu gampang bu. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Iya, kalau mau ambil. Jadi ya kecuali digaga kotaan HP tak ya. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sempajangnya tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi apapun yang kita mau lakukan. Nah sebab makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu itu kan sempajang. Kayak sholat.
Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal yang hanya bacaannya saja. Oh, keliru betul itu. Saya itu kalau sholat itu menambah doa, utamanya pada saat sujud-sujud terakhir. Cuma tidak dilapaskan, saya tidak dilapaskan, cukup dengan dalam hati. Nah, sebabkan kuncinya begini, magi sininna ibadah nangka sampayanna angka to doana barana doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunat musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunat musafir kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunat musafir? Nah, padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya ko malaikat itu kami sih tina lapor. Na ya khusus ini tajokka. Arabata rewa na dapat nilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Iya kau milau dongi, kamu ya setiap doa itu dicatat oleh malaikat, dan malaikat itu setiap satu pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis, puasa sunnah, karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu tuh dilapor. Jadi makanya kau hari Kamis dilapor. Rasul sini terjokah, araba angkat rewa, nah dia tuh dilapor. Padahal tetangga rewa. Tapi kalau kita sholat itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada komiki misalnya, naik kilo Jakarta, bisa naik mobil, tapi isi ulan apa kilo tuh? Maka nama kapal 2 hari 2 malam, tapi mah pesawat, petak jam. Ya komiki Malaysia, atau lipongi, apa gitu? Daripada mandasar rasa. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung po Allah Ta'ala sampaja ko. Ya komeko mangkalinga ada po Allah Ta'ala ngaji ko. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya, Bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia penilapor umatnya. Kan begitu. Pak ada mau ke Pak Bupati Pak. Ya ke Pak Camat tali proposal, lo pi kantor ina bawai. Pak Desa tali proposal, napa di PD Mariawa? Napa nanti lo ke Pak Camat? Napa nanti lo di iyo pokoknya telepon Pak Bupati langsung. Sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya, bacaannya tetap sama semua. Itu kira. Napa di kesalahan tadi? Kurang mak beres salah. Napa kita do terlambat ki bos? Terlambat. Masa kurang pitutup teleponnya napa ki milau? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta, ya kana abudu di konsumpa ya kana sa'in itu kurang milau tulung. Tapangolon ya aga minasaka aja tepat terui. Dan begitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Sini apa pujian kemana mu pangolon kupo maupun yang sini na alam. Ar-Rahman Rahim po marja pakamasin nene marja pacarina. Malik yaumidin po maupun yang sukiam. Iya kana abudu di konsumpa. Wa iya kana sa'in itu pun milau tulung. Maka di pengalatan we mak denung ya takut ku iya. Maka dan agar nilau takut. Apa sih terus? Lepangi agak tercinai. Makanya sholat itu niatnya jinun rita gantung. Karena doanya ini bisa diisi. Kan begitu. Pokok sujud baca kurangnya. Di situ kita minta. Tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Pokok nilau aja nalapakan lillah atau hati nak pakai. Bila alamina innaka hamidun majid. Angkat tempat doa kamu tu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma na'udzubika min asabil qabri wa azabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masih dajjal. Tapi amir tu. Itu Nabi tamah pasak bu. Usika ya Mu'az. La tada'anna fi kulli duburi salatikum antakulah. Upasakum Mu'az. Wasiatkan ku Mu'az. La tada'anna fi kulli duburi salatikum ajalalu mututu isinina sampai jamu antakula kecuali engkau membaca Allahumma inni ala zikrika ikut tabantu kak kasih untuk si mata meringar lalu koridi
wa syukrika tabantu doka supaya selalu ka angka mancaji atas syukur lo koredi wa husnil ibadatika tapancaji po iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi apa dia syukur tu kota mas sampajang oh kamananya tu nyumba apa kada pot di muka kupur pun laki tu nah pamanangnya muka nah pamanangnya kata cidi-cidi makanya karena kekurangan itu dia suku tu mengilono kupong Allah Ta'ala terima sempurna iya ibadah aku dia itu kasih nasuku ku makanya Nabi tamakada la tada'anna fi kulli duburi sholatikum aja lalu mututu isinin na sampajam na sebab magai edeka mana suku na dia mau pengulu pada kung kagagay jama to purani jama nalini laporan ijama iris sama kada dia ro nasuku ipodani makada tabi engkau laporan ku eta pasukur enggak kasih dia itu nasuku alin ana padicin kung kakurang ya di puang Allah Ta'ala menutup memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan apa dia agak tahu suku ibadah namanya lu makanjak masam paja nampak kanjak kita takbirin Allahu Akbar iya nang kasih ketumuni nasajani merasikan nasalanya merasikan padahal masam pajang ini dia nulai suku pasti yang kekurangan dia nulai bu tepakan jaki paringan rata tak lupa bacaan ipakan jaki baca ya lupa kada sianrakan dia tahu tata yang tu apa kau tomat bere jama cidi mani patuju peringerangnya mani ya na rokok imangi rokok tu yang kau tomat sampai jadi dia culiat tu kan ngalewe mengkalalu atau badari kau masam pajang yang asam kalau mereka dia biru nak apa gak ay matahaya bawa nara tayang padahal ia makero dan wadi itu kita selalu mengambil yang meyakinkan kegayasan ya kumakalaki telu gaji apa gaji atau telu yang jelasnya kan telu iya ro apa emak gare-gare tinggalkan yang 4 ambil 3 aja takkan apa bawan salah jadi iya kumakalaki telu garo atau apa kan jelas telu nih cuma yang ragu kiri 4 maka tinggalkan yang 4 katakan 3 pada kumakalaki rusak gaji ro jenek ku atau de ambil tidak rusak karena dasarnya anta jeneta ya miku masyarakat kurang kagak jormak jene atau de ambil tidak berwudu nah sebab dasarnya tidak ada kan makiro yo pun nak makan rusak berarti kapur lagi bajene cuma de ni bisa kada rusak atau de jadi lagi loko tidak sare de na rusak nah sebab anta jene tak ya miku masyarakat kurang kagak jormak jene atau de lagi loko kita sebab de kada dasar jene de jene nah makito jadi ambil yang meyakinkan tinggalkan yang meragukan nah makiro mereka apa tu nas apa bawas kurang cuma bersama nasa ingat kalau dia apa gitu ini jadi masalah itu jadi sebenarnya kita itu tapi memang pasti lalai pasti ada kelalaian makanya dari situ kita istighfar dari situ kita sholat sunnah nah ya toko-toko nak boleh masa pejabat jadi bicara di masa pejabat sunnah sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah no. Tapi makanya nasabah usahakan ini kesampaian tadi ini tahu sifat dua ni islo pengarang taala plan itu pengaruh nak kau boleh masam pajak sunat jadi di semua komisi iya dia pak dia aja tu poti makan ketulan masam pajak dia aja tu ya kau toko masih wah makan punya tu Allah wah bisa masih bisa terpengaruh tu ya kau boleh tak deh tapi dia ni makanya dia tu yang mana nak tahu makanya sampai jadi sunat nak masih makanya aku bolan tapi yang kau tahu makanya sampai jadi sunat nak bolan insyaallah gampang itu sampai jadi kan di situ apa tak coba tapi aku dia tak sampai jadi aku terlewat aja mana aku masih apa angkat tahu mak tu ya narewat saya mata koni sa di melotoni mana apa ni rajo aja nah sunat kan begitu maka kerja kami mandi masjid kerja kami mandi bolan wis setengah 3 gitu jadi saya sudah ceramah setidaknya itu harus niatnya lillahi ta'ala itu kunci makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa jadi tungka amalai harus diawali dengan niat saya tidak mengatakan harus dilepaskan tidak tapi harus dengan niat ya sengin niat akad ada tujuan tak magina penting saya bahas ini karena banyak orang tidak memperhatikan ini niat sehingga aktivitasnya itu kosong. Boleh contoh
Orang bisa tidur Pak, wadingi matindro, tapi ya rotindro tak menjadi ibadah. Berapa lama kita tidur itu bisa menjadi ibadah hanya karena niat. Tapi ada orang bisa tidur juga berapa lama tapi dia tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan istirahat. Henry Monroe itu tergantung pada niat. Makanya tujuan kita tidur untuk apa? Ya kau makan cakar luka watindro berarti kan sunnatul adit. Tapi ya kau makan kak matindro supaya mondok kak masih jamaah masuk pada tahajud, maka tidurmu adalah ibadah karena kau tidur untuk sholat. Kan begitu? Jadi dia kata saroke garong. Iya kau makan kak matindro pak cakar luka, namun 5 jam matindro ya kau itu talolo matindro tidak mendapatkan ibadah. Tapi aku makan kak matindro masih supaya mondok kak masuk pada tahajud. Berapa lama kita tidur itu dinilai ibadah di hadapan Allah. Itu hanya karena niat pada matindro. Itu kuncinya. Makanya sama, makanya tidur itu ada 2 tidur itu yang memang potensial sekali itu untuk mendapatkan berkah. Nomor siti, tidurnya orang untuk mau sholat, dan tidurnya orang masih istirahatkan diri setelah ibadah untuk ibadah. Itu pasti berpahala. Makanya jangan heran kalau ulama Indonesia mengatakan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu kan bukan hadis. Jadi kau kata mau puasa dan tindro kan ibadah. Nah, sebab kak dia dosa nanti kau tindro itu. Enggak dosa atau tindro. Nggak ada kan? Iya, kau masam pajang ni wading ibadah dosa. Kau maceki upu imangnya pak melampela ada bicara. Enggak gitu. Iya, bisa berdosa. Loki mengaji maka ada makiat pala cocok nih, tapi aku maceki ku guru nah, pak cicir nih. Tapi orang yang tidur kan tidak ada dosanya. Agamanya pikir dosa atau tidur kan tidak ada. Makanya ulama dari dulu itu mengatakan an-naumu sebenarnya tidur itu adalah tarkul haram, meninggalkan keharaman. Jadi satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya itu cuma tidur. Nah, makanya kayak setidur ilahiyah, tindro karena pengala ta'ala. Mak gosip kita maka dia cakar dulu lah dekat ni kalau tindro. Padahal itu cakar dulu hanya karena tidak ingin melakukan dosa. Itu tidur ilahiyah itu. Jadi ini kenapa saya bahas ini tentang niat, karena di sini kuncinya. Kalau pesai cari rezeki, jangan niatkan saja untuk mencari rezeki, rugi tapi carilah keberkahan. Itu pentingnya niat. Makanya di orang tua kita itu di Tanah Bugis itu maki buah bola kali boleh agar istilah keras. Itu supaya kita singgah duduk di situ, perbaiki niat, kemudian jalan. Nah, begitu. Boleh kimatu tinggal istirahat di situ, kemudian perbaiki diri, kemudian masuk. Kenapa? Karena tidak langsung masuk ke dalam rumah. Sebenarnya dekat boleh joka, itu kan jin ikut. Kita diikuti jin itu. Itulah sehingga Rasulullah mengajarkan kita ucapkan salam kalau masuk ke dalam rumah, supaya jin itu tidak masuk. Kayak tulis dari salam ya Bu, itu menutup pintu jin. Menutup pintu itu supaya jin tidak masuk. Jadi itu kalau dia tak bersalah pertama, boleh jin itu akan ikut masuk. Tapi kalau kita ucapkan salam, itu jin tidak bisa masuk, sehingga dia tidak masuk ke dalam rumah. Nah, maka itu ampai situ karena isuruki ma bersalam. Bahkan di dalam Quran surah An-Nur itu kita hendaknya mensalami malaikat rahmat yang ada di dalam rumah ini. Makanya dia membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kan itu dibaca. Kalau dalam hadis itu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali supaya orang yang tinggal di rumah itu tidak akan fakir. Ini kocaki kasih Simon Rokobolata tidak akan miskin. Itu sampai anak-anaknya itu berkahnya surah Al-Ikhlas. Makanya itu hadis Nabi. Jadi ternyata dari salat bawa kan kata kami bola mak dari salat batu. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, itu sudah cukup sebenarnya untuk supaya jin tidak masuk. Tapi kita mesti menambah salam. Kemudian jadi sini itu ibadah harus dari situ. Tapakan jaki. Sampajangnya na bawa tuh. Agak beda sampaja sunat tahiyatul masjid siba sampaja sunat tobat. Sama-sama kan 2 rakaat. Dikerjakan juga sama. Niatnya saja yang membedakan. Mapa mulai kata dari selaka pada niat pada bacaan atau sholat taubat, sholat sunnah wudu, sholat sunnah rawatib itu sama saja, itu tidak bedanya. Yang membedakan itu cuma niat.
Itu agak beda sampai jam. Sholat sunnah hajat dengan istihar sama aja, cuma niatnya aja yang beda. Begitu, makanya niat itu penting sekali, karena itu yang memisahkan setiap ibadah. Nah, makanya saya wasiatkan itu harus niat diperbaiki. Apapun, nasabah hukum itu monro, mekilo masa padale, ini akan untuk keluarga, untuk anak-anak kita, itu pun jadi jihad. Aja tuh maka dan kalau pesan mabadu ke kamar awak di lolongan awak dia ke menjara cicilah motor, cicilah tuh kan itu tahu rusuh tematik, gitu. Ya, itu penting itu. Nasabah hidup kita ini harus diawali dengan segala niat untuk baik. Magi tahu niat penting. Nasabah ternyata niat baik itu dicatat kebaikan. Namun dia pada jamaah. Makiro itu agama tak ini luar biasa. Napai ini akan kami mana pahala. Ya kodena to sampai jamaah itu tidak dihapus. Tapi aku jamaah menjadi 10 ya pelan. Hanya manja adil hasanati falahu asyru amsalihah. Ya kopi kau kici di beceng, nampak ganda 10 Allah Ta'ala. Tapi tidak semua ibadah 10. Ada yang ibadah yang 17 nilainya. Seperti memberi utang, istilahnya kung kata minra na yaleng. Jadi aku masih dekat itu 10 pelan. Tapi ya kung kata minra na pinrangan itu 10 pitoh pelan. Saya pernah tanya ke ulama itu kenapa pahalanya lebih besar? Ternyata ada hadisnya. Rasulullah mengatakan bersedekah itu belum tentu orang membutuhkan. Tapi itu tahu minrangnya kasih tahu butuh orangnya, sehingga pahalanya itu lebih besar. Tapi ini kata tahu pinrangi yang namanya apa minrangi? Ya aku isi ingat nih maka rajin. Nah itu. Jadi di situ soalnya, makanya nilai-nilai ibadah itu bertingkat-tingkat. Angka tahu mantu nanti hasilnya menjadi pahala yang bertambah, seperti sedekah bergulir nih. Makanya kalau dalam agama itu aku makadai sedekah kan sering kita dengar infak, zakat, sedekah. Sebenarnya itu adalah sedekah semua. Pasti dah kemana-mana. Jadi aku makadai infak berarti itu sudah harta waramparan itu. Materi nah aku makadai infak. Jadi aku makadai sedekah umum. Namo tanya duit. Karena tu nak kena tabassum kapi ahi kalau kasadakah. Mi cawa-cawa biru lo pada tarupa tahu pasti dakah. Dia kamu dalaknya. Kirubak bagi selesai. Yang tu ampai tersenyum itu sebenarnya sedekah. Senyum itu sedekah. Makanya kau kata tu mudah tersenyum itu insyaallah awet mudah. Karena sedekah itu lebih penting itu. Jadi aja tak pada angka padui, ya kau makan impak ya pasti materi. Makanya masalul ladzina yunfikuna amwalahu. Kalau sedekah begitu, gilau doa ngete padahal nak ikiringan suratul Fatihah. Itu kan sedekah doa. Itu yang kuncinya. Makanya masih dekat itu padahal. Makanya ajak tatin rokodeta baca Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu pasti dekat. Jadi usahakan setiap waktu kita bersedekah. Kuraki masam pajang, ilodongi ya leta, ilodongi anak tak, ilodongi keluarga tak, ilodongi bali bola tak, dan doakan seluruh muslim muslimat, mukmin dan mukminat al ahya ini wal amwat. Siaga egan atau ilodongi selama pas sidah kemana nih? Apa ya kau sumbangan kami tak tajam, boleh nada siaga. Ya tu nak cik, ya tu nak makan dari itu. Tapi dia tu nak kau ibu dia tu. Jadi yang sedekah yang ikhlas ini yang paling gampang tidak riya itu doa. Karena kita tidak membutuhkan balasan dari orang yang didoakan. Kan begitu. Makanya malaikat yang doakan ya kau sumbangan mati maka dibantu-bantu Pak. Tahu tahu aja kamang kami lawi matu nalurang ini. Kan begitu. Tapi doa ini yang adalah sedekah yang memang. Jadi itu kuncinya. Makanya saya bilang ya biasanya pasti sedekah malah masakan. Ya kau makan impak kayak orang parah. Tapi impak itu nanti bisa bertangkai. Ya kau sedekah umum misalnya Pak Donga tidak. Ya sama take kau kayak sumbangan tabung sigi. Kemudian memanfaatkan tahu ya. Salaman memberi tema sempaja kita akan selalu dapat pahalanya. Ya nanti sampai Pak Abu saya selalu kasih tahu panitia masjid kalau ada yang merombak masjid. Maka ajak mak bengi ya timbunan nam sigi taruh ngekor. Kalau mau merenovasi masjid, mestinya itu diangkat naik saja, kemudian timbunannya tetap digunakan. Supaya ya rutama sumbangnya biasa tuh di jalan pahala.
Maka dia apa nih cucu ustaz yang kagak mesti pasuk, ya mestinya dinilai, kemudian dikembalikan lagi supaya berjalan. Amakir, ini tuh ampai spasidak kayak makoro itu kan tidak berhenti bu. Ia kewarampara mia punai pasti yang atau mati letik lokum ya nata. Makanya disebut ahli waris. Ia itu kututun ya punai. Ia itu otomatis selesai. Makanya kupure tasumbangan gay pasti dia nalai tahu. Jadi selamanya memilih. Dan orang masuk surga itu bukan karena harta. Itu tapi jasanya. Karena itu warampara nate patami surga. Pak ya kewarampara nate salah ide gal. Pertanggungjawabannya. Tapi yang nate pura pasti sedekah, insya Allah itu yang menjadi milik kita. Makanya wanita WTS yang pelacur yang memberi minum kepada anjing yang kehausan itu masuk surga, itu bukan karena harta bu, tapi jasanya memberi minum. Kolok-kolok lagi lagi bantu bisa masuk surga, apalagi kalau manusia. Yana punah kedana kita tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali itu dosa-dosa. Ikut melo malai dasari maka damak galung dengan riba lau pasti dapat itu. Yang begitu. Iya tidak akan begitu. Dalil soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Ya itu ampe to motot tadi lo kan apa gimana itu pemelo iman re na pandai joki. Itu kan sedekah. Ya, itu tolak bala bu. Saya sederhana saja memahami kan istilah kita begini. Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandai agak paling tahu pasiasi. Iro Nabi Ibrahim na pelena kan nandre ko benena di nandre yolo ko dega gatau nasibang. Mendari lena andre na masuk itu sapatau. Maka anak-anak na runtuh ada orang fakir miskin ada anak yatim baru dia panggil datang baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilun. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Cukup di biasa kong kata nasa mati di teman remade. Itu kagak ada saya aja buka kalau tahu rasa badai tidak teman. Jadi biasanya begitu. Kenapa? Karena makanan itu bu, saya selalu mengatakan begini. Ya kini angka lebih rendah atau melo malah lupa pahala. Ila biramni yoli teman re, na yoli tema sempaja. Betul. Atau melo mak deke pahala. Ya ko yoli telo mas sempaja. Kaci diniwat tu malolongan. Yoli lo mas sempaja loro itu tuh untuk malolongan kecuali di paguri bacaan sholat. Setiap na baca malolongan. Tapi ya kuyuli itu lo mandre atau ya lagi pasti dah ke makanan. Tahu 40 sona 40 kuatan, 40 ada 40 malam itu. Napa capu kuatan? Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan metode kita ya kau mandre kau andre hara cicak 40 sudah 40 ini nanti diterima Pak Dong. Karena memang makanan haram itu belum habis. Jadi pada maku ke na pandre ki kunana bola na lagi makanan kue iya kau tandre ya 40 sona 40 ini baru habis dalam perut. Selama itu kita melaksanakan ibadah itu malaikat rahmat selalu berdoa ya ya satu lak balak kan begitu. Makanya memberi makan itu Pak, makanya ke sunnah situ kan anak lupa itu sunnah mentraktir. Iya sunnah mentraktir itu sunnah bu. Makanya ibu saya kasih tahu kalau masuk ke warung, tamak ke warung bakso ya contoh, yang jelasnya bakso warung, ya kau kita tahu maka kasih tahu kurang-kurang mampu. Tak bini nu memang kada tabe, katiro tarik kartunya atau nak wajar. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam, itu luar biasa Pak. Di Indonesia palingan 20.000 15.000. Begitu. Itu pasti dah tanyakan ni mali patolak bala, tanyakan ni mali untuk kesehatan. Nah sebab magai sedekah itu tak ada faul bala. Dau mardakum bis sedekah. Burai la sama sebab pasti sedekah. Tolaklah bala dengan sedekah. Maka dan kita seandainya sedekah bersamaan dengan musibah, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkahnya. Itu sederhana itu. Maka dia apa dia kayak utama baru ustaz lalu kumi bola kita nak tapan. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Kucing itu kan makanya tadi anjing yang kehausan diberi air kemudian dia minum. Orang yang memberi minum anjing itu masuk surga. Kan BTS, begitu.
Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya kalau lagi pas saya malibalin ala rin coki baleta aja tak sonjok na coki, jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kala saya itu Bapak mengatakan enggak, kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak ya roka dinirisan. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Iya, makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya, mudah-mudahan Pak Barakat penghalasan. Selesai. Iya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga Pak perikiran jadi ibadah aku. Ibadah itu kalau kecil Bu. Makanya saya katakan, waktu takasih si memang sebelum sogi asidah kami Pak ya ko sogi pita sidakai dia nanti namanya kata sidakah? Iya betul Bu. Ia tahu kasih si kong kadina 10 sabu sumbangan 5 sabu bukan 50% na sumbang atau ko 10 sabu dina nan 5 sabu na sumbang berarti 50%. Ko to sogi ko 50 juta dina kada tahu sogi mas sumbang 25 juta. Berarti enggak 200 500 bisa kuna sumbang. Iya ko kasih si cede maka dawen tadi ko kasih 10 sabu taruh ni mas sumbang 5 sabu maka dati cede padahal dia cede 50% harta tu tak beri. Coba tahu sogi ko si di miliar dina 500 juta na sumbangan apa wa dipadai di masa bulan. Nama-nama kare. Makanya di waktu miskin asidah kami menik. Aja nas tata aja ngeleta sogi apa mega tu pasti dah kata ko kasih asih. Ko melo hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya ko mulai di mabere ni waktu bacipi insyaallah malau mo ni ko masogi ko matu. Iya ti sampai kau kata maka dah anu tasde pekasinya kene angka papedale na pagalakan kada tahu kat di ni. Nanti kita makan ni gini dia na sukuru ki cede malah ada kau main. Kau kata maka dia tu aku ya so gila bantu aja tempat dale do cilingnya tu. Yang kata kasihan si masih makan di kau sogi. Begitu. Nah sebab ia tu tahu mas sumbang ya bu, tania tahu sogi, tahu masagi nami. Ternyata sogi apa yang tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagi namanya tu pak namo tu tahu sogi aku macipi pape nak dina dia tu nak der asal mana kata we meja lagi lagi dia kan kita kira jadi dia tu tahu masih dah kayak tahu masagi nah ternyata tahu sogi tahu masagi yang nak kata tu lima cipi pape nak dina udah gagak nah makanya tu dari situlah kenapa kayak suratul waqiah iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Sholat sunat duha itu juga memberikan kekayaan hati. Ia tu kok kaya hati ni tahu merasa genak ni nasa dini tambah di dalam apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya kumu syukur ki tambah ya ko. Apa ia nama lapana tina teh maka dawe mana nak sedih ditambah itu. Jadi namo mi gagan tu teh kontrol 5 dari ki pede macipi. Tapi dia tu gagal pede. Ini kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keluasan jiwa. Istilahnya ilau doa untuk alih malapa papina dingin menyam. Itu termasuk membaca suratul waqiah, iza waqatul waqiah, kemudian sholat sunnah duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kalau kata umar dari tasil-tasil lemak baru na biasa madu jantung nah maka dari itu masih lemak dari ini suruh baca surah Al-Kautsar itu akan tenang. Itu pendek tapi lama Al-Kautsar tu inna ataina ya nanti dah pelak mati bawah. surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena arwahnya Nabi itu menduki mutisik nama. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasul. Makanya kalau nggak tahu makan musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini. Namanya kalau dia sholat sunnah, suruh tali penguku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali insyaallah. Itu akan ditenangkan hati. Ya kung kata 5 asila-asila masuk sa papel na di na suruh amalkan insyaallah.
Ada dua zikir itu Bu yang menenangkan, termasuk raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makanya itu syahadat pemula. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali, maka dia akan mendapatkan syafaat itu kalau dia mengaku. Itu mudahnya itu jalur. Jadi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul itu. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting karena ruh itu jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal, sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditanamkan, untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, si salah memang tuh. Jadi aku meki patang nami atita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan sebenarnya kita bersikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watakal ini namun dia nande si ratu tahu. Bisa tidak bisa hidup. Maka tak boleh. Dia mungkin Ustaz. Berapa lama tidur yang nasabul kaki itu? Saya tahu tidur. 300 tahun lebih tidak makan, tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur, terbuka sedikit matanya sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Berapa lama tidur yang nasabul kaki? Kan begitu. Coba. Makanya orang-orang itu mau kedaki, aku kota makan ya kode nadre mati. Oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikirnya. Cuma kami itu sampai ke puasa itu tahu dia nak puasa liwat dia tu liwasan dan tahu mau puasa. Kan begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum bacakan doa. Yang doa paling pendek kan bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya Bu, dia nawat ditomat piko agak-agak kode dapat dong. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh, aku tuh mematin doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Motoki alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kalau mau masuk masjid Allah mutahya wa barahmatik masuk Allahumma inna nas'aluka. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan ini yang mana nanti mamplah. Sebab kata dia nak nasi sekolah agama. Asal ini apalah itu habis baca ketua mati. Makanya pakai doa umum. Bismillah. Karena mana bismillahirrahmanirrahim tidur ni. Oh okey alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada kosong. Kan begitu. Meki mak baju bismillahirrahmanirrahim. Ila kai baju alhamdulillah rabbil alamin. Meki mandi bismillahirrahmanirrahim. Masuk alhamdulillah. Meki minum bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya, saya dapat itu hadis. Ketua minum ya bismillahirrahmanirrahim. Napa minum kemudian ditelan, kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin. Mak bismillah sikit napa sinum, napa ditelan kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Napa sikit mak bismillah napa yinu napa kata alhamdulillah. Napa paling enggak? Siapa yang minum dengan cara seperti itu maka dia tidak akan melakukan dosa. Itu dijaga itu. Itu ada sanadnya. Yo pilih dari kita ni tongkat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ. Kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini karena kuncinya supaya ruh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal mereka matin roh. Ayo kok alarm nih pakai Bu. Dia toto. Moto balik boleh dia pada moto ini. Mastilnya laras tonra-tonra. Tetiap pali wa 5 menit. Tetiap pali wa 15 menit. Tetiap pali wa 20 menit. Ina dia moto balik bola. Saat dia larang aku bola. Dan kali-kali karena ruhnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur minta supaya ruh membangunkan kita.
Makiro, begitu itu mata tadi dia itu namanya baca. Maka dia ko ya romatin roy musuh retak ko pasti mau tahu kok. Maka dia kiasan kan biasa itu ruh yang diangkat, ruh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau tak duka tetesi kau minta masam pajak. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur. Bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan itu. Tuh pumikolaram ini renung nggak dega, balik bola atau balik nggak dega atau foto. Yang kali nggak begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini kita harus menseti. Makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tajik deh. Maga neta sama guru saya saja yang mulai dari pesantren sama guru ta, kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap seluk terus. Apa rupa disengang edega Quran? Ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar, hanya mengajar. Oh, itu musibah. Guru psikolog aja di mak guru, pak guru di bawah, oh itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus guru mungkin ya pokoknya penjelasan seperti itu bagus. Cuma yang itu koma pengajian mata guru dikaga sikirina itu akan kosong kalau. Makanya tadi diawali dengan ada tidak baca suratul Fatiha itu karena masuk zikir. Namun itu istighfar ini kita baca. Pak, angkat istighfar bu, manasa najami pengalat Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal, istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari. Kalau dia meninggal di malam itu pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi ajak sama saya, itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak ke kanan. Istighfar itu yang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa bika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa lama terus? Maka daging ye, maka dede. Ya, alhamdulillah. Hafal itu, hafal. Barangkali itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupuraki masuk jam maghribi maka jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupuraki masuk jam maghribi kita baca satu kali. Meki baca ketalu lebih bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca satu kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Kan itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ismul azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu ismul azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya taplak dibacakan, anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya, untuk doanya itu gampang bu. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Iya, kalau mau ambil. Jadi ya kecuali digaga kotaan HP saja. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sempajangnya tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi apapun yang kita mau lakukan. Nah sebab makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu itu kan sempajang. Kayak sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal. Itu yang hanya bacaannya saja. Oh, keliru betul itu. Saya itu kalau sholat itu menambah doa, utamanya pada saat sujud terakhir. Cuma tidak dilapaskan. Saya tidak dilapaskan. Cukup dengan dalam hati. Nah, sebabkan kuncinya begini. Magi sininna ibadah, nangka sampayanna, angkato doana, barana, doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunat musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunat musafir.
Kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunnah musafir? Nah padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kok malaikat itu kami sih tina lapor. Nanya khusus ini tajukka. Arabata rewa na depa tu nilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Iya kau milau dongi, kamu ya setiap doa itu dicatat oleh malaikat dan malaikat itu setiap satu pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis, puasa sunnah. Karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu tuh dilapor. Jadi makanya kau hari Kamis dilapor. Rasul sini terjokah. Araba angkat rewa. Nah dia tuh dilapor. Padahal datang ke rewa. Tapi kalau kita sholat itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada komiki misalnya, Mekilo Jakarta, bisa naik mobil, tapi si ulan apa kilo tuh? Maka pelawai, 2 hari 2 malam, tapi mapa sawah, petak jam. Ya komiki Malaysia, akan dipungi. Jadi makanya apa gitu? Daripada mandasar rasul. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung po Allah Ta'ala sampai aja kok. Ya komeko mangkalingi ada po Allah Ta'ala ngaji kok. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia penilapor hukum mati. Kan begitu. Pak ada mau ke Pak Bupati Pak. Ya ke Pak Camat tali proposal. Lo di kantor ini bawa. Pak Desa tali proposal, napa di PD Mariawa? Napa nanti lo ke Pak Camat? Napa nanti lo di? Iyo pokoknya telepon Pak Bupati langsung. Sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya, bacaannya tetap sama semua. Napa di kesalahan tadi? Kurapi mak dari salah. Napa kita lo do? Terlambat ki bos. Terlambat. Masa kurapi tutup teleponnya napa kita lo? Ilalana di saat komunikasi dengan Allah minta iya karena abu diri pun sumpah iya karena stain itu pun lebih lau tulung tapi ngolong ya ada minasaka aja tepat terus dan begitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sini apa pujian kemana muka ngolong kumpul maupun yang sini na alam Ar-Rahman Rahim pemerja pakemasin nenek marja pacarin Malik Yaumiddin pun maupun yang sekian iya karena abu diri pun sumpah wa iya karena stain itu pun lebih lau tulung maka di pengalat tahu mak denung ya takut iya maka dan agar nilau takut apa sih terus lepangi agak tercinai. Makanya sholat itu niatnya jinun rita gantung karena doanya ini bisa diisi kan begitu. Pokok suju pacapurannya di situ kita minta tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Pokok nilau aja nalapakan lillah atau hati nak terpakai. Bila alamina innaka hamidun majid. Angkat topak doa kamu tu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma na'udzubika min asabil qabri wa azabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Tapi amir tu. Itu Nabi tamapasa bu. Usika ya Mu'az. La tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula. Upasakum Mu'az. Wasiatkan ku Mu'az. La tada'anna fi kulli duburi salatikum ajalalu mututu isinina sampai jamu antakula kecuali engkau membaca Allahumma a'inni ala zikrika ikut tabantu kak kasih untuk si mata meringar lalu koridi wa syukrika tabantu kak supaya selalu kak engkau mencaji atas syukur lo koridi wa husni ibadatika tapancaji pun iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisimu. Apa dia syukur tu kota mas sampai aja bukan kemananya tu mubah. Apa kata pot di muka kumpul Allah gitu. Napa manangnya mubah. Napa manangnya kata cidi-cidi. Makanya karena kekurangan itu dia nasuku tu mengilono ku Allah Ta'ala tak terima sempurna iya ibadah aku dia itu kasih nasuku ku. Makanya Nabi ta makada la tada'anna fi kulli duburi salatikum aja lalu mututu isinin na sampai jamu na sebab magai edeka mana suku na dia mau pengulu
pada kung kagak jama to purani jama nalini lapora ijama iris sama kada deje ro nasuku ipodani makala itabe engkal lapora tu eta pasukur gak kasih de tu nasuku elin ana padikin kung kakura jadi puang Allah Ta'ala nak tutup memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan. Apa dia agak tahu suku ibadah namanya lu makanjak masam paja nak makanjak kita tak diri nak Allahu akbar. Iya nan kai suku tumuni nasajani berasi dan nasalani berasi pada masam paja ni. Denule suku pasti yang kekurangan denule bu. Tapakanjaki paringan rata tak lupa baca. Ipakanjaki baca ya lupa kada siarakan. Dia itu kata yana tu apa ko to mabere jama ci di mani patuju peringerangnya mani yana rokok imangnya rokok to yang ko to masam paja jadi dia sudah to ngalewe mangkalalo atau badari ko masam paja ngin asam alun rekat bagi ro na apa ga ai mata haya bawana ra taya padahal dia make ro bodana wadi itu kita selalu mengambil yang meyakinkan kegayasan ya ko makalaki telu gaji apa gaji ro atau telu yang jelasnya kan telu iya ro apa emang gare-gare tinggalkan yang 4 ambil 3 aja takkan apa bawan salah jadi iya ko makalaki telu garo atau apa kan jelas telu nih cuma yang ragu kiri 4 maka tinggalkan yang 4 katakan 3 pada ko makalaki rusak gaji ro jene ku atau de ambil tidak rusak karena dasarnya anta jene ta ya miku masyarakat kurang kagak jorok jene atau de ambil tidak berwudu. Nah sebab dasarnya tidak ada. Kama kiro yo pun nama kada rusak berarti kapur lagi bajene cuma deni bisa kada rusak atau de jadi lagi loko tidak sare dena rusak. Nah sebab ke jene ta ya miku masyarakat kurang kagak rumah jene atau de lagi loko kita sebab de kada sar jene de kagak jene. Nah mak itu jadi ambil yang meyakinkan tinggalkan yang meragukan. Nah mak kiro mereka apa tu nas apa bawan kurang cuma bersama nasa indah kalau itu apa gitu jadi masalah itu jadi sebenarnya kita itu tapi memang pasti lalai pasti ada kelalaian makanya dari situ kita istighfar dari situ kita sholat sunnah nah ya toko-toko nak boleh masa jadi dijarah di masa pejah sunnah sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah no. Tapi makanya nasabah usahakan ini kesampaian tadi ini tahu sifat dua ni isu pengarang taala lihat itu pengaruh nak kau boleh masam pejah sunnah jadi di sini sini dia pak dia agak tu kau dia makan dia ketulan masam pejah dia agak tu ya kau toko masih wah makan dia punya tu Allah wah bisa masih bisa terpengaruh tu ya kau boleh tak deh tapi dia ni makanya dia tu ni yang mana nak tahu makanya sampai jas sunat aku masih makanya aku bulan tapi yang nak tahu makanya sampai jas sunat aku bulan insyaallah magampang itu sampai jas kan di situ apa tak coba tapi aku dia tak sampai jas aku rewat aja mana aku masih apa angkat tahu mak tu ya nak rewat saya mata kau ni sedih melotoni mana kau ni rejol aja lah sunat mo kan begitu maka kerja kami mandi masjid saja memang aku bulan wis setengah 3 jadi saya sudah ceramah 1 jam itu harus niatnya lillahi ta'ala itu kunci makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa jadi tungka amalai harus diawali dengan niat saya tidak mengatakan harus dilepaskan tidak tapi harus dengan niat ya sengit niat akatlah ada tujuan tak magina penting saya bahas ini karena banyak orang tidak memperhatikan ini niat sehingga aktivitasnya itu kosong. Boleh contoh, orang bisa tidur bangun, wadingi matindro, tapi ya rotindro tak menjadi ibadah. Berapa lama kita tidur itu bisa menjadi ibadah hanya karena niat. Tapi ada orang bisa tidur juga berapa lama tapi dia tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan istirahat. Henry Monroe itu tergantung pada niat. Makanya tujuan kita tidur untuk apa? Ya kau makan cakar luka watindro berarti kan sunnatul la'id. Tapi ya kau makan ini tak matindro supaya mondok tak mesti jamaah masuk pada tahajud. Maka tidurmu adalah ibadah karena kau tidur untuk sholat.
Kan begitu. Jauh. Jadi dia kata saru ke garogi. Ia ko makrame ka matindro paca karuduka, namo 5 jangi matindro ya to itu talolo matindro. Tidak mendapatkan ibadah. Tapi aku makrame ka matindro masih supaya moto ka sampai tahajud. Berapa lama kita tidur itu dinilai ibadah di hadapan Allah. Itu hanya karena niat pada matindro. Itu kuncinya. Makanya sama, makanya tidur itu ada 2 tidur itu yang memang potensial sekali itu untuk mendapatkan berkah. Nomor siti, tidurnya orang untuk mau sholat, dan tidurnya orang masih istirahatkan diri setelah ibadah untuk ibadah. Itu pasti berpahala. Makanya jangan heran kalau ulama Indonesia mengatakan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu kan bukan hadis. Jadi kau kata mau puasa na tindro kan ibadah. Nah sebab kak diga dosa na teh kau tindro itu. Enggak dosa atau tindro. Nggak ada tak? Iya, aku masam pajang juga dingin dosa. Aku maceki upui mangnya pak malampela ada bicara. Enggak gitu. Iya, bisa berdosa. Loki mengaji maka ada makiat pala cocok nih, tapi aku maceki ku guru nak pak cicir nih. Tapi orang yang tidur kan tidak ada dosanya. Agama pikir dosa atau tidur kan tidak ada. Makanya ulama dari dulu itu mengatakan an-naumu sebenarnya tidur itu adalah tarkul haram, meninggalkan keharaman. Jadi satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya itu cuma tidur. Nah, makanya kayak setidur ilahiyah, tindro karena pengala ta'ala. Mak gosip kita maka daya cakar dulu lah kami kalau tindro. Padahal itu cakar dulu hanya karena tidak ingin melakukan dosa. Itu tidur ilahiyah itu. Jadi ini kenapa saya bahas ini tentang niat, karena di sini kuncinya. Kilo pesai cari rezeki, jangan niatkan saja untuk mencari rezeki, rugi ki. Tapi carilah keberkahan. Itu pentingnya niat. Makanya di orang tua kita itu di Tanah Bugis itu maki buah bola kali golegon, agar istilah teras. Itu supaya kita singgah duduk di situ, perbaiki niat, kemudian jalan. Nah, begitu. Oleh kimatu tinggal istirahat di situ, kemudian perbaiki diri, kemudian masuk. Kenapa? Karena tidak langsung masuk ke dalam rumah. Sebenarnya dekat kupoleki joka itu kan jin ikut. Kita diikuti jin itu. Itulah sehingga Rasulullah mengajarkan kita ucapkan salam kalau masuk ke dalam rumah, supaya jin itu tidak masuk. Kayak tulus dari salam ibu itu menutup pintu jin. Menutup pintu itu supaya jin tidak masuk. Jadi itu kalau dia tak bersalah pertama, boleh jin itu akan ikut masuk. Tapi kalau kita ucapkan salam, itu jin tidak bisa masuk, sehingga dia tidak masuk ke dalam rumah. Nah, maka itu ampai situ kena isuruki ma bersalam. Bahkan di dalam Quran surah An-Nur itu kita hendaknya mensalami malaikat rahmat yang ada di dalam rumah itu. Makanya dia membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kan itu dibaca. Kalau dalam hadis itu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali supaya orang yang tinggal di rumah itu tidak akan fakir. Ini kociaki kasih simon rokubolata tidak akan miskin. Itu sampai anak-anaknya itu berkahnya surah Al-Ikhlas. Itu hadis Nabi. Jadi tanda beri salat bawa kan kata utama bola mak beri salat batu. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah. Itu sudah cukup sebenarnya untuk supaya jin tidak masuk. Tapi kita mesti menambah salam. Kemudian jadi sinin itu ibadah harus dari situ. Tapakan jaki sampai jangan na bawa tuh. Agak beda sampai sunat itu masjid sibah sampai sunat tobat. Sama-sama kan 2 rakaat. Dikerjakan juga sama. Niatnya saja yang membedakan. Mapa mulai kata dari salaka pada niat pada bacaan atau salat taubat, salat sunnah wudu, salat sunnah rawatib itu sama saja, itu tidak ada bedanya. Yang membedakan itu cuma niat. Itu agak beda sampai jam. Salat sunnah hajat dengan istihar sama aja, cuma niatnya yang beda. Begitu. Makanya niat itu penting sekali. Karena itu yang memisahkan setiap ibadah. Nah, makanya saya wasiatkan itu harus niat diperbaiki. Apapun, nasabah hukum itu monro. Mekilo masa padale ini akan untuk keluarga, untuk anak-anak kita itu menjadi jihad. Aja tuh maka dami kalau kesal mabadu ke kamar di lolongan dia ke penjara cicilah motor, cicilah tuh kan itu tahu rusuh mati. Gitu.
Ya, itu penting itu. Nasabah hidup kita ini harus diawali dengan segala niat untuk baik. Magi tahu niat ini penting. Nasabah ternyata niat baik itu dicatat kebaikan. Namo dia penijama. Makiro itu agama tak ini luar biasa. Napai ini akan kami mana pahala. Ya kodena to sampai jamai itu tidak dihapus. Tapi aku jamai menjadi 10 ya pelan. Hanya manja adil hasanati falahu asru amsalihah. Ya kopi kau kici di deceng, nampak ganda 10 Allah Ta'ala. Tapi tidak semua ibadah 10. Ada yang ibadah yang 17 nilainya. Seperti memberi utang, istilahnya kung kata minra na yalin. Jadi aku masih dekat itu 10 pelan. Tapi ya kung kata minra na pinrangan itu 10 pito pelan. Saya pernah tanya ke ulama itu kenapa pahalanya lebih besar. Ternyata ada hadisnya. Rasulullah mengatakan bersedekah itu belum tentu orang membutuhkan. Tapi itu tahu minrangnya kasih tahu butuh tolong, sehingga pahalanya itu lebih besar. Tapi mereka tahu pinrangi yang namanya apa minrangi. Ya aku isi ingat nih maka rezeki. Nah itu. Jadi di situ sebenarnya makanya saya pernah tanya ke ulama nilai-nilai ibadah itu bertingkat-tingkat. Angka tomato nanti hasilnya menjadi pahala yang bertambah seperti sedekah bergulir nih. Makanya kalau dalam agama itu aku makadai sedekah kan sering kita dengar infak, zakat, sedekah. Sebenarnya itu adalah sedekah semua. Pasti dah kemana-mana. Jadi aku makadai infak berarti itu sudah harta waramparannya itu. Materi nah aku makadai infak. Jadi aku makadai sedekah umum. Namo tanya duit. Karena tu nak kena tabassum kapi ahi kalau kasadakah. Ni cawa-cawa biru lo pada rupa tahu pasti dakah. Dia kamu dalaknya. Kirubak bagi selesai. Yang tu ampai tersenyum itu sebenarnya sedekah. Senyum itu sedekah. Makanya kau kata tu mudah tersenyum itu insyaallah awet mudah. Karena sedekah itu lebih penting itu. Ya jaja tak ada angka padui. Ya kau maka ada impak ya pasti materi. Makanya masalul latina yunfikuna amwalahum. Kalau sedekah begitu, gilau doang. Tapi pada nak ikiringnya suratul Fatihah. Itu kan sedekah doa. Itu yang kuncinya. Makanya masih dekat itu. Padahal makanya ajak tatin rokodeta. Tabaca Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu pasti dekat. Jadi usahakan setiap waktu kita bersedekah. Kuraki masam pajang, ilodongi ya leta, ilodongi anak tak, ilodongi keluarga tak, ilodongi bali bola tak, dan doakan seluruh muslim muslimat, mukmin dan mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Siaga egan atau ilodongi selamat pasti dah kemana nih? Apa ya kau sumbangan tak minta tajam, boleh nada siaga. Ya tu nak cik, ya tu nak makan dari itu. Tapi dia tu nak kau bu itu. Jadi yang sedekah yang ikhlas ini yang paling gampang tidak riya itu doa. Karena kita tidak membutuhkan balasan dari orang yang didoakan. Kan begitu. Makanya malaikat yang doakan ya kau sumbangan mati maka dibantu-bantu Pak. Tahun kau tahu aja kami lawu matu nalurang ni. Kan begitu. Tapi doa ini yang adalah sedekah yang memang. Jadi itu kuncinya. Makanya saya bilang ya biasanya pasti sedekah malah masakan. Ya kau makan impak kayak orang parah. Tapi impak itu nanti bisa bertangkai. Ya kau sedekah umum misalnya Pak Donga tidak. Ya sama take kau kayak sumbangan tamu sigi. Kemudian memanfaatkan tahu ya. Salaman memberi tema sempaja kita akan selalu dapat pahalanya. Ya nanti sampai Pak Abu saya selalu kasih tahu panitia masjid kalau ada yang merombak masjid. Maka dah ajak mak bengi ya timbunan nama sigi taruh ngepor. Kalau mau merenovasi masjid, mestinya itu diangkat naik saja, kemudian timbunannya tetap digunakan. Supaya ya rutong sumbangnya biasa tuh di jalan lebih pahala. Maka dari aku nih cucu ustaz kagak mesti pasuk, ya mestinya dinilai, kemudian dikembalikan lagi supaya berjalan. Amakir. Ini tuh ampai spasi dakai makoro itu kan tidak berhenti bu. Ia kuarampara mia punai pasti yang otomatis letik lokum ya nata. Makanya disebut ahli waris. Ia itu kututun ya punai. Itu otomatis selesai. Makanya kukure tasumbangan guys pasti dia nalai tahu. Jadi selamanya memiliki. Dan orang masuk surga itu bukan karena harta. Itu tapi jasanya. Hanya itu orang para nanti petani surga. Pak ya kau orang para nanti salah dia kan. Pertanggungjawabannya. Tapi yang nanti pura pasti sedekah
insya Allah itu yang menjadi milik kita. Makanya wanita BTS yang pelacur yang memberi minum kepada anjing yang kehausan itu masuk surga, itu bukan karena harta, tapi jasanya memberi minum. Kolok-kolok lagi bantu bisa masuk surga, apalagi kalau manusia. Ya tunah kedana kita tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali itu adalah sedekah. Ikut melo male dasar ya maka damak galungin nang riba lao pasti dapat itu. Yang begitu. Iya, tidak akan begitu. Dalek dapat. Soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Ya itu ampe to motot tadi lo kan apa kemana itu pemelo iman re na pandai joki. Itu kan sedekah. Ya, itu tolak bala, Bu. Saya sederhana saja memahami, kan istilah kita begini, Nabi Ibrahim kan begitu. Cuma Nabi Ibrahim tanya coki na pandre aga pale tau kasiasi. Yaro Nabi Ibrahim na pelena kanandre ko benena di nandre jolo ko dega gatau nasibang. Mendari lena andre na masuk itu sapatau. Kapa anak-anak na runtuh, ada orang fakir miskin, ada anak yatim baru dia panggil, datang baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilullah. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Yo pilih biasa kong kata nasa mati di teman remade. Itu kagak ada saya ayo buka kalau tahu rasa bade tidak keteman. Jadi biasa begitu. Kenapa? Karena makanan itu, Bu, saya selalu mengatakan begini. Ya kini angka lebih rendah atau melo malah lupa pahala. Ila biramiyul li temanre, na yul li tema sempaja. Betul. Atau melo mak deke pahala, ya ko yul li telo mas sempaja, kaci di waktu malolongan. Yul li lo mas sempaja loro, yang itu waktu untuk malolongan kecuali di Pak Guru bacaan sholat, setiap na baca malolongan. Tapi ya kuyuli itu lo mandre atau ya lagi pasti dah kemakanan. Tahu 40 sona 40 ko tanah 40 hari 40 malam itu. Napa capu ko tanah? Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan itu nanti ya kau mandre ko andre hara cicak 40 sudah 40 ini nanti diterima Pak Dong. Karena memang makanan haram itu belum habis. Jadi pada maku ke na pandre ki punana bola na lagi makanan kue iya ko tandre ya 40 sona 40 ini baru habis dalam perut. Selama itu kita melaksanakan ibadah itu malaikat rahmat selalu berdoa. Benar ya setelah bala kan begitu. Makanya memberi makan itu Pak, makanya ke sunnah situ kan ana lupa itu sunnah mentraktir. Iya sunnah mentraktir itu sunnah, Bu. Makanya ibu saya kasih tahu kalau masuk ke warung, tak masuk ke warung bakso ya contoh, jelasnya masuk warung, ya kau kita tahu makan kasih tahu kurang-kurang mampu. Tak bini nu memang kada tabe, katiru tarik kartonnya atau nak wajar. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam, itu luar biasa Pak. Dia nasiaga, itu nasiaga palingan 20.000, 15.000. Begitu. Itu pasti dah tanyakan 5 lipat tolak bala, tanyakan 5 lipat untuk kesehatan. Nah sebab magai as-sadaqah itu tak ada paul bala, dau mardakum bis sadaqah. Burai la sama sebab pasti sedekah, tolaklah bala dengan sedekah, maka dan minta seandainya sedekah bersamaan dengan musibah, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkahnya. Itu sederhana itu. Maka dia apa jadi kayak utama baru ustaz lu kumi bola kita natapan. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Kucing itu kan makanya tadi anjing yang kehausan diberi air kemudian dia minum. Orang yang memberi minum anjing itu masuk surga. Kan BTS, begitu. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya ya kalau lagi pas saya melibalin ala ni coki baleta aja tak sondok na coki. Jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kala saya itu Pak mengatakan enggak, kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak ya roka dinirisan. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Iya, makanya ulama kita kan dari dulu begitu.
maka dede aja namanya mudah-mudahan Pak Baraka engkau mengatakan selesai. Ya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu, ajak tangga waktu kita jadi ibadah aku. Ibadah itu kalau kecil bu, makanya saya selalu mengatakan, waktu takasih si masa belum sogi, asidah kami mana? Pak ya ko sogi kita sidakai, dia tu namanya kata sidakah? Oh, iya betul bu. Ia tahu kasih si kong kadina 10 sabu sumbangan jadi masa bukan 50% sumbangan atau? Ko 10 sabu dina dan 5 sabu sumbang berarti 50%. Kalau tersogi ke 50 juta dina kagak tersogi masuk 25 juta. Berarti enggak 200 500 bisa pun sumbang. Iya kau kasih si cede maka doang tadi kau kasih 10 sak utara yang sumbang 5 sak maka nanti cede padahal dia cede 50% harta atau tak beri. Coba tahu sogi kau si di miliar dina 500 juta na sumbangan apa di padai di 5 sak beli. Jadi nama-nama ikan. Makanya di waktu miskin asidah kami menik aja nasta aja ngeleta sogi apa mega tu pasti dah kata kau kasih asih kau melu hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran ya kau mulai di mabere ni waktu bacipi insyaallah malau mo ni kau masogi kau matu iya ti sampai kau enggak tahu maka dah pe anus tas de bekasihnya kene engka papedale kau galatan kada tahu kat di ni nabi kita makan ni gini dia nak syukur ki cedek malah ada kau main kau enggak tahu maka dia tu aku ya sogi lau bantu aja tempat dalil do cilingnya tu enak kata kasih si masih maka di kau sogi begitu nah sebab ia tu tahu mas sumbang ya bu tania tahu sogi tahu masagina ni tania tahu sogi apa yang kau tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagina ni tu pak namo tu tahu sogi kau macipi papenak dina dia tu nak der asal mana kau tahu ini ya lebih lagi dia kan kita kira. Jadi dia tu tahu masih dah, kayak tahu masagena, ternyata tahu sogi, tahu masagena. Yang nak kata tu 5 cipi pape nadina udah gagak. Nah makanya tu dari situlah kenapa kayak suratul waqiah iza waqatul waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Nih, sholat sunat duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya tu kok kaya hati, kita we merasa genak ni nasa dini, tambah di dalil apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid ya kumu syukuru ki tambah ya kok apa ia nama lapah nak tina teh maka dawe mana nak sedih ditambah itu jadi nama umi gagan itu teh kontrol 5 dari ki pede macipi tapi itu gak ada pede ini kuncinya makanya doa sebenarnya itu ada doa keluasan jiwa doa istilahnya ilau doang untuk alih malah apa nak dingin menyama itu termasuk membaca suratul waqiah iza waqatul waqiah kemudian sholat sunat duha kemudian zikir-zikir yang paling pendek itu surah al-kausar inna a'tainaka al-kausar yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang termasuk kalau kata umar dari tasil-tasil lemak baru biasa madu-madu jantung maka dari itu masih lemak dari ini suruh baca surah al-kausar itu akan tenang. Itu pendek. Tapi lama al kausar tu ina atai nak. Dia nanti dah pelak mati bawah. Surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena aronina Nabi itu memiliki motivasi nama. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasulullah. Makanya kalau nggak tahu karena musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini. Namanya kalau dia sholat sunat, suruh tali pengeku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali, insyaallah. Itu akan ditenangkan hatinya. Ya kung kata tu 5 asila-asila masuk seperti Nabi suruh amalkan insyaallah. Ada 2 zikir itu bu yang menenangkan termasuk raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu maknanya itu syahadat pemulang. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali. Maka dia akan mendapatkan syafaat itu kalau dia berakhir. Itu mudahnya itu jalan. Jadi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul. Karena sering dipakai. Makanya saya
Itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting karena ruh itu jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal, sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditanamkan, untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, si salah memang itu. Jadi aku meki patanangi atita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan sebenarnya kita berzikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watakalewi namun dia nang si ratu tahu nih. Tidak bisa hidup. Maka tak boleh dia mungkin Ustaz. Berapa lama tidur yang nasabul kaki? Setahun tidur. 300 tahun lebih tidak makan, tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur, terbuka sedikit matanya sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Itu termasuk kan begitu. Coba. Makanya orang-orang itu mau kedaki, aku kota makan ya kode nadre mati. Oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikirnya. Cuma kami itu sampai ke puasa itu tahu dia nak puasa liwat dia tu liwasan dan tahu mau puasa. Kan begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya dia nawat ditomat piko agak-agak kode kapat doang. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu Bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh, aku tuh memati doa Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Motoki alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kalau mau masuk mesti Allahumma tahya wa rahmatik masuk Allahumma nas'aluka. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan ini yang mana nanti apa lagi? Sebab kata dia nak nasi sekolah agama. Asal ini apalah itu agak baca ketemu mati. Makanya pakai doa umum. Bismillah. Kenapa ini Bismillahirrahmanirrahim? Tidur nih. Mau tahu alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada kosong. Kan begitu. Meki ma baju Bismillahirrahmanirrahim. Ila kai baju alhamdulillah rabbil alamin. Meki man Bismillahirrahmanirrahim. Mastoki alhamdulillah. Meki minum bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya, saya dapat itu hadis. Ketua minum ya Bismillahirrahmanirrahim. Napa minum? Kemudian ditelan, kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin. Mak bismillah sikit napa sinum, napa ditelan kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Napa sikit mak bismillah napa yinu napa kata alhamdulillah. Napa paling siapa yang minum dengan cara seperti itu maka dia tidak akan melakukan dosa. Itu dijaga. Yo pilih menjadi kita mitongkak. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ. Kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini karena kuncinya supaya ruh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal itu mekimatin roh. Ayo kok alarm nih pakai bu. Dia toto. Moto balik boleh dia pada moto ini. Mastilnya laras tonra-tonra. Tetiap pali 5 menit. Tetiap pali 15 menit. Tetiap pali 20 menit. Ina dia moto balik bola. Saat dia larang nak bola. Dan kali-kali karena ruhnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur minta supaya ruh membangunkan kita. Mati roh. Itu apa itu? Mata tadi dia itu namanya gak baca. Maka dia ko ya roh mati roh musuh retak duko pasti mau tahu kok. Maka dia kiasan kan biasa itu ruh yang diangkat, ruh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau tak duka tetesi kau minta masam pajak. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur. Bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan baik. Tuh bumi kolaram ini renung nggak dega, kembali bola atau kembali nggak dega atau motor ini. Dan kali nggak begitu. Jadi sebenarnya
dalam agama ini tidak harus mensetting. Makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tak cek deh. Magana tata guru saya saja yang mulai dari pesantren sama guru ta, kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap seluk terus. Apa rupa diserang ide Quran? Ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar, hanya mengajar. Itu musibah. Guru psikolog aja di mak guru, pak guru di bawah, itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus aguru moki. Ya pokoknya penjelasan seperti ini bagus. Cuma yang itu koma pengajian mata rudi kagak sikirina itu akan kosong kalau. Makanya tadi diawali dengan ada kita baca surat Al-Fatihah itu termasuk itu. Namun itu istighfar kita baca. Pak, angkat istighfar Bu, manasa najami pengalat Allah. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal, istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari, kalau dia meninggal di malam itu pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi ajak tamasila. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa lak motor? Maka daging ye, maka dede. Ya alhamdulillah. Hafal itu, hafal. Barakallahu itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupuraki masuk jam maghribi makan jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupuraki masuk jam maghribi kita baca satu kali. Miki baca kata lu lebih bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca satu kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Kan itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ismul azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu ismul azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya taplak dibacakan, anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya, untuk doanya itu gampang Bu. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Iya, kalau mau ambil. Jadi ya kecuali digaga kotaan HP tak ya. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sempajangnya tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi apapun yang kita mau lakukan. Nah sebab makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu itu kan sempajang. Kayak sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal yang hanya bacaannya saja. Oh keliru betul itu. Saya itu kalau sholat itu menambah doa, utamanya pada saat sujud terakhir. Cuma tidak dilapaskan. Saya tidak dilapaskan. Cukup dengan dalam hati. Nah sebabkan kuncinya begini. Magi sininna ibadah nangka sampayanna angkato doana barakna doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunat musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunat musafir kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunat musafir? Nah padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kok malaikat itu kami sih tina lapor. Nah ya khusus ini tajoka. Arabata rewa na dapat nilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu.
Iya kau milau domi, kamu ya kau setiap doa itu dicatat oleh malaikat, dan malaikat itu setiap satu pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis, puasa sunnah, karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu tuh dilapor. Jadi makanya kau hari Kamis dilapor. Rasul sini terjokah, araba angkat rewa. Nanti apa tuh dilapor? Pada orang tatang rewa. Tapi kalau kita sholat itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada komiki misalnya, naik kilo Jakarta, bisa naik mobil, tapi si ulan apa kilo tuh? Maka nama kaplawe, 2 hari 2 malam, tapi mapa sawah, petak jam. Ya komiki malah sih, atalipongi. Apa gitu? Daripada mandasa rasa. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung po Allah Ta'ala sampaja ko. Ya komeko mangkalingi ada po Allah Ta'ala ngaji ko. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya, Bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia dilapor umat untuk doanya itu gampang, Bu. Kan begitu. Pak ada mau ke Pak Bupati Pak. Ya ke Pak Camat tali proposal, lo di kantor ina bawa. Pak Desa tali proposal, napa di PD Mariawa? Napa nanti lo ke Pak Camat? Napa nanti lo di iyo pokoknya telepon Pak Bupati langsung. Sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya, bacaannya tetap sama semua. Napa di kesalahan tadi? Kurapi mak dari salah. Napa kimilo do? Terlambat ki bos. Terlambat. Masa kurapi tutup teleponnya? Napa kimilo? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta, iya karena Abu Dudin kumsumpa, iya karena sta'in itu pun milau tulung. Tapangolon ya ada minasakta aja tepat terui. Dan begitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sini apa pujian kemana mengkongolong kupu maupun yang di sini na alam. Ar-Rahman Rahim po marjapa kemasi nenek marjapa carina. Malik Yaumiddin po maupun yang sukiam. Iya karena Abu Dudin kumsumpa, wa iya karena sta'in itu pun milau tulung. Maka di pengalatan we mak denung ya takut ku iya. Maka dan aga nunilau ataku apa sih taruh lepangi aga tercinai. Makanya sholat itu niatnya jinun rita gantung karena doanya ini bisa diisi kan begitu. Fokus sujud baca Qurannya di situ kita minta. Tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Pokoknya nunilau aja nalapakan lillah atau hati nak pakai. Bila alamina innaka hamidun majid. Angkat topak doa kamu tu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma na'udzubika min asabil qabri wa azabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masih dajjal. Apa lamir tu? Itu Nabi tamah pasak bu. Usi kaya Mu'az la tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula. Upasakum Mu'az, wasiatkan ku Mu'az la tada'anna fi kulli duburi salatikum ajalalu mututu isinina sampajamu antakula kecuali engkau membaca Allahumma inni ala zikrika ikut tabantu kak kasih untuk si mata meringar ala koridi wa syukrika tabantu kak supaya selalu kak angka mencaji atas syukur lo koridi wa husni ibadatika tapancaji po iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi apa dia nasuku tu kata mas sampajak bukan kemananya tu muka nih apa kata pot di muka kumpul pun Allah gitu. Nah pemanangnya muka, nah pemanangnya kata cidi-cidi. Makanya karena kekurangan itu dia nasuku tu mengilono kupong Allah Ta'ala tak terima sempurna iya ibadah aku dia itu kasih nasuku ku. Makanya Nabi tamakada la tada'anna fi kulli duburi salatikum aja lalu mututu isinina sampai jamu. Nah sebab magai edeka mana suku na dia mau pengulu pada pun kagak jama tu kurani jama nalini laporan ijama iris sama kada dia rona suku ipodani makada tabe engkau laporan ku eta pas syukur enggak kasih dia itu na suku elin ana pada king kok kurang. Jadi puang Allah Ta'ala nak tutup memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan. Apa dia agak tahu suku ibadah namanya lu makanjak masuk aja nak makanjak kita tak beri nak Allahu akbar. Iya nang kasih ketemu ni nasajani berasikan nasalanya berasikan pada masa pajang ini. Dia nulai suku pasti yang kekurangan dia nulai bu. Tepakan jaki peringat rata talu kai bacaan.
ipakan jaki baca ya lupa kada rekan dia betul tatai yana tu apa ko to ma bere jama ci di mani patuju peringerang mani ya na roko imangi roko to yang ko to masam paja jadi dia culia to ngalewe mangkalalo atau badari ko masam paja nginasam kalung raka bagi ro na apaga ay matahaya bawanara taya padahal ia makero muda nawadi itu kita selalu mengambil yang meyakinkan kegayasan ya ko makadaki telu gaji apa gaji ro atau telu yang jelasnya kan telu iya ro apa emang gare-gare tinggalkan yang 4 ambil 3 aja takkan apa bawan salah jadi iya ko makadaki telu garo atau apa kan jelas telu nih cuma yang ragu kiri 4 maka tinggalkan yang 4 katakan 3 pada ko makadaki rusak gaji ro jene kuasa de ambil tidak rusak karena dasarnya anta jeneta ya miko masyarakat kurang kagak jorok jene atau de ambil tidak berwudu nah sebab dasarnya tidak ada kan makiro yo pun nak makan rusak berarti kapur akibat jene cuma de ini bisa kada rusak atau de dia dilari loko tidak sare de rusak nah sebab anta jeneta ya miko masyarakat kurang kagak jorok jene atau de lari loko kita sama de kada sar jene de kagak jene nah makito jadi ambil yang meyakinkan tinggalkan yang meragukan nah makiro mereka apa itu nas apa bawan kurang bimak bersama nasa indah kalau itu apa gitu jadi masalah itu jadi kesemuanya kita itu tapi memang pasti lalai pasti ada kelalaian makanya dari situ kita istighfar dari situ kita sholat sunnah nah ya toko-toko nak boleh masa pejat jadi dijarah di masa pejat sunnah sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah no. Tapi makanya nasabah usahakan ini kesempatan tadi ini tahu sifat dua ini islo pengarang taala lihat itu pengaruh nak kau boleh masam pejat sunnah jadi di sebuah masjid iya lihat dia pak dia aja tu kau tiap makan ketulan masam pejat dia aja tu ya kau ketok masjid wah makan punya tu omong wah bisa masih bisa terpengaruh tu ya kau boleh tak deh tapi dia ni makanya dia tu ni yang mana nak tahu makanya sampai jas sunat nak masjid makanya aku bolan tapi yang kau tahu makanya sampai jas sunat nak bolan insyaallah magampang itu sampai jas kan di situ apa tak coba tapi aku dia tak sampai dapat terlewat aja mana aku masjid apa angkat tahu mak tu ya nak lewat saya mata kau ni sadi melotoni mana kau ni lajur aja lah sunat mo kan begitu maka kerja kami memang di masjid kerja memang aku bolan wis setengah 3 ni jadi saya sudah ceramah 1 jam itu harus niatnya lillahi ta'ala itu kunci makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa jadi tungka amalan harus diawali dengan niat saya tidak mengatakan harus dilapaskan tidak tapi harus dengan niat biasanya niat akad tak ada tujuan tak magina penting saya bahas ini karena banyak orang tidak memperhatikan ini niat sehingga aktivitasnya itu kosong. Oleh contoh, orang bisa tidur bangun, wadingi matindro tapi ya rotindro tak menjadi ibadah. Berapa lama kita tidur itu bisa menjadi ibadah hanya karena niat. Tapi ada orang bisa tidur juga berapa lama tapi dia tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan istirahat. Henry Monroe itu tergantung belum niat. Makanya tujuan kita tidur untuk apa? Dia pemakai cakar luka watindro berarti kan sunnatul aja. Tapi ia pemakai mereka matindro supaya modok tak masih jamaah tu masuk pada tahajud. Maka tidurmu adalah ibadah karena kau tidur untuk sholat. Kan begitu? Jadi dia kata saroke garogi. Ia pemakai mereka matindro pak cakar luka. Namun 5 jam matindro ya tahu itu talolo matindro tidak mendapatkan ibadah. Tapi aku makan mereka matindro masih supaya modok apa supaya tahajud. Berapa lama kita tidur itu dinilai ibadah di hadapan Allah. Itu hanya karena niat pada matindro. Itu kuncinya. Makanya sama, makanya tidur itu ada 2 tidur itu yang memang potensial sekali itu untuk mendapatkan berkah. Nomor siti tidurnya orang untuk mau sholat dan tidurnya orang istirahatkan diri setelah ibadah untuk ibadah. Itu pasti berpahala. Makanya jangan heran kalau ulama Indonesia mengatakan tidurnya orang berpuasa itu ibadah.
Itu kan bukan hadis. Jadi kau kata mau puasa na tinro kan ibadah. Nah sebab kak dia dosa na teh kau tinro itu. Enggak dosa na tau tinro. Nggak ada kan? Iya, aku masam pajang juga dingin dosa. Aku maceki upu imangnya Pak Malampela ada bacaan. Enggak gitu. Iya, bisa berdosa. Loki mengaji, maka ada makiat pala cocok nih. Tapi aku maceki ku guru nak, Pak Cicir nih. Tapi orang yang tidur kan tidak ada dosanya. Agamanya pikir dosa atau tidur kan tidak ada. Makanya ulama dari dulu itu mengatakan an-naumu sebenarnya tidur itu adalah tarkul haram, meninggalkan keharaman. Jadi satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya itu cuma tidur. Nah, makanya kayak setidur ilahiyah, tinro karena pengalat Ta'ala. Mak gosip kita maka dia cakar dulu lah dekatnya kalau tinro. Padahal itu cakar dulu hanya karena tidak ingin melakukan dosa. Itu tidur ilahiyah itu. Jadi ini kenapa saya bahas ini tentang niat, karena di sini kuncinya. Kalau pesai cari rezeki, jangan niatkan saja untuk mencari rezeki, rugi ki. Tapi carilah keberkahan. Itu pentingnya niat. Makanya di orang tua kita itu di Tanah Bugis itu maki buah bola kali boleh gona, agar istilah keras. Itu supaya kita singgah duduk di situ, perbaiki niat, kemudian jalan. Nah, begitu. Boleh kimatu tinggal istirahat di situ, kemudian perbaiki diri, kemudian masuk. Kenapa? Karena tidak langsung masuk ke dalam rumah. Sebenarnya dekat kupoleki joka, itu kan jin ikut. Kita diikuti jin itu. Itulah sehingga Rasulullah mengajarkan kita ucapkan salam kalau masuk ke dalam rumah, supaya jin itu tidak masuk. Kayak tuh dari salam ya bu, itu menutup pintu jin. Menutup pintu itu supaya jin tidak masuk. Jadi itu kalau dia tak dari salat pertama, boleh jin itu akan ikut masuk. Tapi kalau kita ucapkan salam, itu jin tidak bisa masuk, sehingga dia tidak masuk ke dalam rumah. Nah, maka itu ampai situ karena isuruki ma'bir salam. Bahkan di dalam Quran surah An-Nur itu kita hendaknya mensalami malaikat rahmat yang ada di dalam rumah ini. Makanya dia membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kan itu dibaca. Kalau dalam hadis itu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali supaya orang yang tinggal di rumah itu tidak akan fakir. Ini kocaki kasih Simon Rokobolata tidak akan miskin. Itu sampai anak-anaknya itu berkahnya surah Al-Ikhlas. Itu hadis Nabi. Jadi ternyata dari salat bawah kan kata kami bola mak dari salat batu. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, itu sudah cukup sebenarnya untuk supaya jin tidak masuk. Tapi kita mesti menambah salam. Kemudian jadi Senin itu ibadah harus dari situ. Tapakan jaki. Sampajangnya na bawah tuh. Agak beda sampaja sunat itu masjid sibah sampaja sunat tobat. Sama-sama kan 2 rakaat. Dikerjakan juga sama. Niatnya saja yang membedakan. Mapa mulai kata dari salaka pada niat pada bacaan itu. Salat taubat, salat sunat wudu, salat sunat rawatib itu sama saja, itu tidak ada bedanya. Yang membedakan itu cuma niat. Itu. Agak beda sampai jauh. Salat sunat hajat dengan istihar sama aja. Cuma niatnya yang beda. Begitu. Makanya niat itu penting sekali. Karena itu yang memisahkan setiap ibadah. Nah, makanya saya wasiatkan itu harus niat diperbaiki. Apapun nasabah hukum itu monro, mekilo masa padale ini akan untuk keluarga, untuk anak-anak kita itu menjadi jihad. Aja temak kadang kalau pesai mabaru ke kamar awak di lolongan awak dia ke menjara cicilah motor, cicilah tu kan itu tahu disuta mati. Gitu. Ya, itu penting itu. Nasabah hidup kita ini harus diawali dengan segala niat untuk baik. Magi tahu niat ini penting. Nasabah ternyata niat baik itu dicatat kebaikan. Namun dia penjam. Makanya itu agama tak ini luar biasa. Napai ini akan kami mana pahala. Ya kau dia atau sampai jamai itu tidak dihapus. Tapi aku jamai menjadi 10 ya pelan. Hanya manja adil hasanati falahu asru amsalihah. Ya kau pigau kici di deceng. Nampak ganda 10 Allah Ta'ala. Tapi tidak semua ibadah 10. Ada yang ibadah yang 17 nilainya. Seperti memberi utang. Istilahnya, kung kata minrat na yalin. Jadi aku masih dekat itu 10 pelan.
Tapi ya kong kata minran naik pinrangan itu 10 pitoh pelan. Saya pernah tanya ke ulama itu kenapa pahalanya lebih besar? Ternyata ada hadisnya. Rasulullah mengatakan bersedekah itu belum tentu orang membutuhkan, tapi itu tahu minrangi kasih tahu butuh orang sehingga pahalanya itu lebih besar. Tapi mereka tahu pinrangi yang namanya mau minrangi. Ya aku isi ingatnya maka rajin. Nah itu. Jadi di situ sebenarnya makanya nilai-nilai ibadah itu bertingkat-tingkat. Angka masuk nanti hasilnya menjadi pahala yang bertambah seperti sedekah bergulir. Makanya kalau dalam agama itu aku makadai sedekah kan sering kita dengar infak, zakat, sedekah. Sebenarnya itu adalah sedekah semua. Pasti dah kemana-mana. Jadi aku makadai infak berarti itu sudah harta waramparana itu materi nah aku makadai infak. Ini aku makadai sedekah umum. Namo tanya duit, anda tu nak kena tabassum kapi ahi kalau kasadakah, mica waca dia rulo padat tarupa tahu pasti dakah, dia kamu dalaknya, dirubah bagi selesai. Yang tu ampai tersenyum itu sebenarnya sedekah. Senyum itu sedekah, makanya kau kata tu mudah tersenyum itu insya Allah awet mudah, karena sedekah itu lebih penting itu. Ya jaja tak pada angka padui, ya kau makan impak ya pasti materi. Makanya masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Kalau sedekah begitu, gilau doang teh pada nak ikirinnya suratul Fatihah. Itu kan sedekah doa. Itu yang kuncinya. Makanya pas sedekah itu padong. Makanya ajak tatin rokodeta baca Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu pasti sedekah. Jadi usahakan setiap waktu kita bersedekah. Kuraki masam pajang, ilodongi ya leta, ilodongi anak tak, ilodongi keluarga tak, ilodongi bali bola tak, dan doakan seluruh muslim muslimat, mukmin dan mukminat al ahya minhum wal amwat. Siaga igan atau ilodong selama pas sidah kemana nih itu. Apa ya kau sumbangan tak minta tajam, boleh ada siaga. Ya tu nak cik, ya tu nak makan dari itu. Tapi dia tu nak kau bu itu. Jadi yang sedekah yang ikhlas ini yang paling gampang tidak riya itu doa. Karena kita tidak membutuhkan balasan dari orang yang didoakan. Kan begitu. Makanya malaikat yang doakan ya kau sumbangan mati maka dibantu-bantu Pak. Engkau tahu aja kamang kami lawi matu nalurang. Kan begitu. Tapi doa ini yang adalah sedekah yang memang. Jadi itu kuncinya. Makanya saya bilang ya biasanya pasti sedekah malah masakan. Ya kau makan impak kayak orang parah, tapi impak itu nanti bisa bertangkai. Ya kau sedekah umum misalnya Pak Donget tidak. Ya sama take kau kayak sumbangan tamu sigi. Kemudian memanfaatkan tahu ya. Salaman memberi tema sampaja kita akan selalu dapat pahalanya. Ya nanti sampai Pak Abu saya selalu kasih tahu panitia masjid kalau ada yang merombak masjid, maka dah ajak mak bengi ya timbunan nama sigi. Taruh ngepor. Kalau mau merenovasi masjid, mestinya itu diangkat naik saja, kemudian timbunannya tetap digunakan. Supaya kalau masuk banknya biasa tuh di jalan di pahala. Maka dari aku nih cucu Ustaz kagak mesti pasuk, ya mestinya dinilai, kemudian dikembalikan lagi supaya berjalan. Amakir. Ini tuh ampai spasidak kayak makoro itu kan tidak berhenti bu. Iya ku warampara mia punai pasti na tomate letik lokum ya nak. Makanya disebut ahli waris. Iya itu kututun ya punai. Itu otomatis selesai. Makanya kupure tasumbangan guys pasti dia nalai tahu. Jadi selamanya memiliki. Dan orang masuk surga itu bukan karena harta. Itu tapi jasanya. Hanya itu warampara nanti pertama surga. Pak ya ku warampara nanti salah ide kan. Pertanggung jawabannya. Tapi nanti pura pasti sedekah. Insya Allah itu yang menjadi milik kita. Makanya wanita WTS yang pelacur yang memberi minum kepada anjing yang kehausan itu masuk surga, itu bukan karena harta tapi jasanya memberi minum. Kolok lagi lagi bantu bisa masuk surga, apalagi kalau manusia. Ini tunah kedana kita tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali itu adalah sedekah. Ikut melo malai dasari maka demak galung nang riba lau pasti deketin. Yang begitu. Iya, tidak akan begitu. Dalek dapat. Soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing,
Yan na to ang pito motot kagyo lo kan pakai mana itu kumelo iman re na pandai jo coki. Itu kan sedekah. Iya. Itu tolak bala, Bu. Saya sederhana saja memahami, kan istilah kita begini, Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandre aga pale tau kasiasi. Yaro Nabi Ibrahim na pelena kan andre ko benena de andre jolo ko dega gatau nasibang. Mendari lena andre na masu itu sapatau. Engkau anak-anak na runtuh, ada orang fakir miskin, ada anak yatim, baru dia panggil datang, baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilullah. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Yo di biasa kong katau nasa mati bituman remak dek. Kung kagak rasa ayo buka kalau tahu rasa badai tidak petuman. Jadi ya begitu. Kenapa? Karena makanan itu, Bu, saya selalu mengatakan begini. Ya kini engkau lebih rendah atau melo malah lupa hala. Ila biramiyol li temanre, na yayol li tema sempaja. Betul. Kotomelo mak deke pahala, ya koyoli te lo mas sempaja, kaci dibiwat tu malolongan. Yoli lo mas sempaja loro, ini tu waktu untuk malolongan kecuali di pak guru bacaan sholat, setiap na baca malolongan. Tapi ya koyoli te lo mandre atau ya lagi pasti dah ke makanan, tahu 40 sono 40 ke tanah, 40 ada 40 malam itu. Napa capu ke tanah? Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan metode kita ya kau mandre kau andre hara cicak 40 sudah 40 ini nanti diterima Pak Domo karena memang makanan haram itu belum habis. Jadi pada maku kau na pandre kipunana bola nalini makanan kue. Iya kau tandre ya 40 sudah 40 ini baru habis dalam perut. Selama itu kita melaksanakan ibadah itu malaikat rahmat selalu berdoa. Ini riasa tolak balap. Kan begitu. Makanya memberi makan itu, Pak. Makanya ke sunnah situ kan anak lupa itu sunnah mentraktir. Iya sunnah mentraktir itu sunnah, Bu. Makanya ibu saya kasih tahu kalau masuk ke warung, tamak ke warung bakso ya contoh. Yang jelasnya masuk warung, ya kau kita tahu makanan kasih tahu kurang-kurang mampu. Takak bini nu memang kada tabe. Katiro tarik kertonya atau aku wajar. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam. Itu luar biasa, Pak. Dia nasiaga, itu nasiaga palingan 20.000, 15.000. Begitu. Itu pasti dekat. Tanyakan ni mali pak tolak bala, tanyakan ni mali untuk kesehatan. Nah sebab magai, sedekah itu tak ada faul bala. Dau mardakum bis sedekah. Burailah sama sebab pasti dekat. Tolaklah bala dengan sedekah. Maka ada bita. Seandainya sedekah bersamaan dengan musibah, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkahnya. Sederhana itu. Maka dia apa jadi kayak utama baru besar selalu kumi bola kita nanti pandai. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Kucing itu kan makanya tadi anjing yang kehausan diberi air yang kemudian dia minum. Orang yang memberi minum anjing itu masuk surga. Kan BTS, begitu. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya kalau boleh kipas saya melibalin ala remi coki baleta aja tak sondok na coki, jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kadang saya itu Bapak mengatakan enggak, kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak ya roka dinirisan. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Iya, makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya, mudah-mudahan Pak Barakat Pengangkatan selesai. Iya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga Pak perikirkan aja isi ibadah aku. Ibadah itu kalau kecil Bu. Makanya saya mengatakan, waktu takasih si memang sebelum sogi asidakah memang. Pak ya kau sogi pita sidak itu namanya kata sidakah. Oh, iya betul Bu. Ia tahu kasih si kong kadina 10 sabu na sumbangan jadi 5 sabu bukan 50% na sumbang atau ko 10 sabu dina na 5 sabu na sumbang berarti 50%. Kalau tersogi ko 50 juta dina kada tersogi mas sumbang 25 juta. Berarti enggak 200 500 bisa pun sumbang.
Iya kau kasih asyik cedek maka dah tadi kau kasih 10 sak utara ni wasumbangan 5 sak maka nanti cedek padahal dia nak cedek 50% harta tu tak beri. Coba tahu sogi kau si di miliar dina 540 juta nak sumbangan apa buat dipadai di 5 sak beli. Jadi nama-nama ikan. Makanya di waktu miskin asidah kami menik. Aja nas tata aja ngeleta sogi apa mega tu pasti dah kata kau kasih asyik. Kau melo hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya kau mulai di mabere ni waktu macipi insyaallah malau mo ni ko masogi ko mato. Iya ti sampai kau enggak tahu maka dah pe anus tas de pekasinya kene angka papedale ko galatan kada tahu tak di ni. Nabi ta makan ni gini dia nak syukur ki cedek malah ada kau main. Kau enggak tahu maka dia tu aku ya sogi lau bantu aja tempat dale do cilingnya tu. Enak kata kasihan si masih makan di kosogi. Begitu. Nah sebab ia tu tahu mas sumbang ya bu, tania tahu sogi, tahu masagi nami. Tania tahu sogi, apa aku tahu sogi? Dia mana-mana mau tahu masagi nami tu pak. Namo tu tahu sogi, aku macipi pape nak dina dia tu nak der. Asal mana kata tahu email lagi di lagi dia kan? Kita kira. Jadi ia tu tahu masjid, kayak tahu masagi nah, tania tahu sogi, tahu masagi nah. Yang nak kata tu 5 cipi pape nak dina udah gagak. Nah makanya tu dari situlah kenapa kayak suratul waqiah iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Nih, sholat sunat duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya tu kok kaya hati ni tahu merasa genak ni nasa dini tambah di dalek apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya kumu syukur ki tambah ya kok. Apa ia nama lapah nak tina teh maka dawe mana nak sedih ditambah itu. Jadi nama umi gagan itu teh kontrol 5 dari ki pede macipi. Tapi dia tu gagal pede. Ini kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keluasan jiwa. Doa istilahnya ilau doang untuk alih malapa pape nak dingi menyam. Itu termasuk membaca suratul waqiah, iza waqatul waqiah, kemudian sholat sunat duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Itu yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kalau kata umar dari tasil-tasil lemak berbaru biasa madu-madu jantung nah. Maka dari itu masih lemak dari ini. Suruh baca surah Al-Kautsar. Itu akan tenang. Itu pendek. Tapi lama Al-Kautsar tu inna a'taina. Ya nanti tak apa lagi bawah. surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena arwahnya Nabi itu menuju mau dikasih nama hati. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasul. Makanya kalau nggak tahu nak kena musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini. Namanya kalau dia sholat sunat, suruh tali penguku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali insyaallah. Itu akan ditenangkan hati. Ya kau kata tu 5 kasih-kasih masuk sepapen dina suruh amalkan insyaallah. Ada 2 zikir itu bu yang menenangkan, termasuk raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu maknanya teh syahadat pemulang. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali. Maka dia akan mendapatkan syafaat itu kalau dia akhir. Itu mudahnya itu jalur. Jadi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul ini. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting karena ruh itu kita, jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal, sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditenangkan, untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, si salah memang itu. Jadi aku meki patanangi kita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan sebenarnya kita berzikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watakal ini namun dia nande si ratu tahu. Bisa tidak bisa hidup.
Maka tak boleh, dia mungkin Ustaz. Berapa lama tidur yang nasabul kaki? Setahun tidur. 300 tahun lebih tidak makan, tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur terbuka sedikit matanya sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu. Coba. Makanya orang-orang itu mau kedaki, aku kota makan ya kode nadre mati. Oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikirnya. Cuma kami itu sampai ke puasa itu tahu dia nak puasa liwat dia tu liwasan dan tahu mau puasa. Kan begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya Bu, dia nawat ditomak piko agak-agak kode dapat doa. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu Bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh, aku tuh membatin doa Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Motoki alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalau mau masuk masjid Allah mutahya wa barahmatik masuk Allahumma nas'aluka. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan ini yang mana nanti apa lagi? Sebab kata dia nak nasi sekolah agama. Asal ini apalah itu agak baca ketemu mati. Makanya pakai doa umum. Bismillah. Kenapa ini Bismillahirrahmanirrahim? Tidur nih. Mau tahu alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada kosong. Kan begitu. Meki mah baju Bismillahirrahmanirrahim. Ila kai baju alhamdulillah rabbil alamin. Meki man Bismillahirrahmanirrahim. Masoki alhamdulillah. Meki minum bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya, saya dapat itu hadis. Ketua minum ya Bismillahirrahmanirrahim. Napa minum, kemudian ditelan, kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin. Mak bismillah sikit, napa minum, napa ditelan, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Napa sikit mak bismillah, napa minum, napa kata alhamdulillah. Napa paling siapa yang minum dengan cara seperti itu, maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga. Yo pilih menjadi kita mitongkak. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ. Kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini karena kuncinya supaya ruh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal itu mekimatin roh. Ayo kok alarm nih pakai Bu. Dia toto. Moto balik boleh dia pada moto ini. Mastilnya laras tonra-tonra. Tetiap pali wa 5 menit. Tetiap pali wa 15 menit. Tetiap pali wa 20 menit. Ina dia noto. Moto balik bola. Saat dia larang nak bola. Nah kali-kali karena ruhnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur minta supaya ruh membangunkan kita. Mati roh. Itu apa itu? Mata tadi dia itu namanya gak baca. Maka dia ku ya roh mati roh musuh retak dulu pasti mau tahu kok. Maka dia kiasan kan biasa itu ruh yang diangkat, ruh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau tak duka tete sekol minta masam pajak. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur. Bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. So pumi kolaran ini renung nggak dega, kembali bola atau kembali nggak dega foto ini. Dan kali nggak begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini tidak harus menseti. Makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tacik deh. Maga neta atau guru saya saja yang mulai dari pesantren sama guru ta, kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap terus. Apa rupa disenangi di Quran? Ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar, hanya mengajar. Itu musibah. Guru psikolog aja di mak guru, pak guru di bawah, itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus agur moki. Ya pokoknya penjelasan seperti ini bagus. Cuma yang itu kuma pengajian mata guru dikaga sikirina.
itu akan kosong kalau. Makanya tadi diawali dengan ada kita baca suratul Fatiha, itu cara masuk zikir. Namun itu istighfar ini kita baca. Pak, angkat istighfar bu, manasa najami pun Allah Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari, pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah kalau dia meninggal. Istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari, kalau dia meninggal di malam itu pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi ajak tamasya, itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa bika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa lama tu? Maka daging lu ye, maka dede. Ye, alhamdulillah. Hafal itu, hafal. Barakallahu itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupuraki masuk jam maghribi makan jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupuraki masuk jam maghribi kita baca satu kali. Meki baca kata lu lebih bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca satu kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Kan itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ismul azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu ismul azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya taplak dibacakan, anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya, untuk doanya itu gampang bu. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Iya, kalau mau ambil. Jadi ya kecuali digaga kotaan HP tak ya. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sempajangnya tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi apapun yang kita mau lakukan. Nah sebab makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu itu kan sempajang. Kayak sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal yang hanya bacaannya saja. Oh keliru betul itu. Saya itu kalau sholat itu menambah doa, utamanya pada saat sujud-sujud terakhir. Cuma tidak dilapaskan. Saya tidak dilapaskan. Cukup dengan dalam hati. Nah sebabkan kuncinya begini. Magi sininna ibadah nangka sampayanna angka atau doana barakna doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunat musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunat musafir kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunat musafir? Nah padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya ko malaikat itu kami sih tina lapor. Na ya ko sini tajoka. Arabata rewa na dapat nilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Iya komilau dongi, kamu ya setiap doa itu dicatat oleh malaikat dan malaikat itu setiap satu pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis, puasa sunnah, karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu tuh dilapor. Jadi makanya kalau hari Kamis dilapor, rasul sini terjokah, araba angkat rewa, nah dia tuh dilapor, pada orang datang ke rewa. Tapi kalau kita sholat itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada komiki misalnya, naik kilo Jakarta, bisa naik mobil, tapi isi ulan apa kilo tuh? Maka nama kaplawe, 2 hari 2 malam, tapi mapa sawah, petak jam. Ya komiki malah sih, atalipongi. Apa gitu? Daripada mandasa rasa.
Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung po Allah Ta'ala sampaja ko. Ya komeko mangkalingi ada po Allah Ta'ala ngaji ko. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya, Bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia penilapor umat kan begitu. Pak ada mau ke Pak Bupati, Pak. Ya ke Pak Camat tali proposal, lo di kantor ina bawai. Pak Desa tali proposal, napa di PD Mariawa? Napa nanti lo ke Pak Camat? Pak napa nanti lo di iyo pokoknya telepon Pak Bupati langsung. Sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya, bacaannya tetap sama semua. Itu kan? Napa di kesalahan tadi? Kurapi mak beres salah. Napa kimilau do? Terlambat ki bos. Terlambat. Masa kurapi tutup teleponnya? Napa kimilau? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta, iya karena Abu Diri konsumpa, iya karena stain itu pun milau tulung. Tapangolo ni aga minasakta. Aja tepat terui dan begitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sini apa pujian kemana mupangolo kupo maupun yang sini na alam Ar-Rahman Rahim marja pakamasin nene marja pacarin Malik yaumidin po maupun yang sukiam iya karena abudi di engkau sumpah wa iya karena stain itu pun ring lau tulu maka di pengalatan we mak denung ya takku kuya maka dan aga nunilau atakku apa sih terui lepangi agak tercinai. Makanya sholat itu niatnya jinun rita gantung karena doanya ini bisa diisi kan begitu. Pokok suju pacapurannya di situ kita minta tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Pokok ni rumilau aja nalapakan lillah atau hati nak terpakai bila alamina innaka hamidun majid angkat tempat doa kamu tu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma na'udzubika min asabil qabri wa azabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masih dajjal. Tapi amir tu itu Nabi tamah pasak bu usika ya Mu'az la tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula upasakum Mu'az wasiatkan ku Mu'az la tada'anna fi kulli duburi salatikum ajalalu mututu isinina sampai jamu antakula kecuali engkau membaca Allahumma inni ala zikrika ikut tabantu kak kasih untuk si mata meringar ala koridi wa syukrika tabantu kak supaya selalu kak angka mencaji atas syukur lo koridi wa husni ibadatika tapancaji po iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi apa dia suku tu kata mas sampainya bukan kemananya tu nyumba apa kata pot di muka kumpul pun laki tu nah pemanangnya muka nah pemanangnya kata cidi-cidi makanya karena kekurangan itu dia suku tu mengilono kupong Allah Ta'ala terima sempurna iya ibadah aku dia itu kasih nasuku ku makanya Nabi tamakada la tada'anna fi kulli duburi salatikum aja lalu mututu isininna sampai jam nah sebab magai edeka mana suku na dia mau pengulu pada kung kagagay jama to kurani jama nalini laporan ijama iris sama kada deje ro nasuku ipodani makana itabe engka laporan ko eta pasukur nga kasi deto nasuku ele na napadicin ko kakurang jadi puang Allah Ta'ala natutup memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan apa dia agak tahu suku ibadah namanya lu makanjak masuk aja nak makanjak kita tak diri nak Allahu akbar iya nang kasih ketemu ni nasayani berasikan nasalanya berasikan pada masa pajang ini dia nulai suku pasti yang kekurangan dia nulai bu tepakan jaki peringat rata tak lupa bacaan ipakan jaki baca ya lupa kada sianrakan dia betul tatai yang tu apa kau tomak berjama cik di mana 47 peringerangnya mana yang rokok imangnya rokok tu yang kau masam paja jadi dia culiat tu kan ngalewe mengkalalu atau badari kau masam paja yang asam kalau mereka bagi rona apa gak ay matahaya bawa nara tayang padahal ia makai rubuh dan wadi itu kita selalu mengambil yang meyakinkan kegayasan ya kau makan laki telu gaji apa gaji atau telu yang jelasnya kan telu iya roh apa emak gare-gare tinggalkan yang 4 ambil 3 aja takkan apa bawan salah jadi iya kau makan laki telu garo atau apa kan jelas telu nih
cuma yang ragu kiri 4, maka tinggalkan yang 4, katakan 3. Pada kumakaraki rusak ka jero jenne ku atau de ambil tidak rusak karena dasarna anta jenne ta yemi kumakaraka kurang ka jero mak jenne atau de ambil tidak berwudu. Nah sebab dasarnya tidak ada. Kama kiro yo pun nama kada rusak berarti kapura ki jenne cuma de ni desak kada rusak atau de dia dilari loko ki dasare de na rusak. Nah sebab anta jenne ta yemi kumakaraki kurang ka jero mak jenne atau de lari loko kita sebab de dasar jenne de ka jenne. Maka itu jadi ambil yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Nah makiro mereka apa tuh nas apa bawan kurang cuma bersama nasa ini kalau itu apa gitu jadi masalah itu jadi kesemuanya kita itu tapi memang pasti lalai, pasti ada kelalaian. Makanya dari situ kita istighfar, dari situ kita sholat sunnah. Nah ya toko-toko nak boleh masa pejat jadi dijarah di masa pejat sunnah. Sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah? Tahu? Tapi makanya nah sebab usahakan ini kesempatan tadi ini tahu. Sifat dua ini islo pengarang taala. Lihat itu pengaruh nak kau boleh masa pejat sunnah jadi di sebuah sini. Iya, lihat dia Pak Dega aja tuh kau tiap makan ketulan masa pejat Dega aja tuh. Ya kau toko masih wah makan punya tuh. Oh wah, bisa masih bisa terpengaruh tuh. Ya kok boleh kak deh. Tapi dia ni makanya dia tu ni yang mana nak tahu makanya sampai sunat nak masih makanya aku bolan. Tapi yang kau tahu makanya sampai sunat nak bolan insyaallah magampang itu sampai jam. Kan di situ. Apa tak coba tapi aku dia tak sampai apa tu rewat aja mana aku masih. Apa angkat tahu mak tu ya nak rewat saya. Mata kau ni sedih melotoni mana apa ni rajol aja lah sunat mo. Kan begitu maka kerja kami mandi masjid. Kerja kami mandi aku bolan. Wis 2:30 ni. Jadi saya sudah ceramah 1 jam. Itu harus niatnya lillahi ta'ala. Itu kuncinya. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka amal harus diawali dengan niat. Saya tidak mengatakan harus dilapaskan, tidak, tapi harus dengan niat. Biasanya niat akad tak, agak tujuan tak. Magina penting saya bahas ini karena banyak orang tidak memperhatikan ini niat sehingga aktivitasnya itu kosong. Boleh dicontoh, orang bisa tidur bangun, wadingi matindro tapi ya rotindro tak menjadi ibadah. Berapa lama kita tidur itu bisa menjadi ibadah hanya karena niat. Tapi ada orang bisa tidur juga berapa lama tapi dia tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan istirahat. Henry Monroe itu tergantung belum niat. Makanya tujuan kita tidur untuk apa? Ya pemakai cakar luka watindro berarti kan sunnatullah aja. Tapi ya pemakai mereka matindro supaya motok tak mesti jamak tu masuk pada tahajud. Maka tidurmu adalah ibadah karena kau tidur untuk sholat. Kan begitu? Jadi dia kata saro ke garogi. Ia ko makarane ka matindro pa cakaruduka namo 5 jam matindro ya to itu talolo matindro. Tidak mendapatkan ibadah. Tapi aku makarane ka matindro masih supaya moto ka masuk pada tahajud. Berapa lama kita tidur itu dinilai ibadah di hadapan Allah. Itu hanya karena niat pada matindro. Itu kuncinya. Makanya sama, makanya tidur itu ada 2 tidur itu yang memang potensial sekali itu untuk mendapatkan berkah. Nomor siti, tidurnya orang untuk mau sholat dan tidurnya orang mesti istirahatkan diri setelah ibadah untuk ibadah. Itu pasti berpahala. Makanya jangan heran kalau ulama Indonesia mengatakan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu kan bukan hadis. Jadi kau kata mau puasa dan tindro kan ibadah. Nah sebab kak dia dosa nanti kau tindro itu. Enggak dosa atau timbul. Nggak ada kan? Iya, aku masam pajang juga dingin dosa. Aku maceki upu imangnya Pak Malampela ada bicara. Enggak gitu. Iya, bisa berdosa. Loki mengaji, maka ada makiat pala cocok nih. Tapi aku maceki upu guru Pak Pacicir nih. Tapi orang yang tidur kan tidak ada dosanya. Agamanya pikir dosa atau tidur kan tidak ada. Makanya ulama dari dulu itu mengatakan an-naumu sebenarnya tidur itu adalah tarkul haram, meninggalkan keharaman. Jadi satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya itu cuma tidur. Nah, makanya kayak setidur ilahiyah, tinro karena pengalah ta'ala.
mak gosip kita maka dia cakar dulu lah kami kalau tinro. Padahal itu cakar dulu hanya karena tidak ingin melakukan dosa. Itu tidur ilahiyah itu. Jadi ini kenapa saya bahas ini tentang niat, karena di sini kuncinya. Kalau pesai cari rezeki, jangan niatkan saja untuk mencari rezeki, rugi ki. Tapi carilah keberkahan. Itu pentingnya niat. Makanya di orang tua kita itu di Tanah Bugis itu maki buah bola kali boleh gona, agar istilah keras. Itu supaya kita singgah duduk di situ, perbaiki niat, kemudian jalan. Nah, begitu. Boleh kimatu tinggal istirahat di situ, kemudian perbaiki diri, kemudian masuk. Kenapa? Karena tidak langsung masuk ke dalam rumah. Sebenarnya dekat kupoleki joka, itu kan jin ikut. Kita diikuti jin itu. Itulah sehingga Rasulullah mengajarkan kita ucapkan salam kalau masuk ke dalam rumah, supaya jin itu tidak masuk. Kayak tulus bersalang ya Bu, itu menutup pintu jin. Menutup pintu itu supaya jin tidak masuk. Jadi itu kalau dia tak bersalah pertama, boleh jin itu akan ikut masuk. Tapi kalau kita ucapkan salam, itu jin tidak bisa masuk, sehingga dia tidak masuk ke dalam rumah. Nah, maka itu ampai situ karena isuruki ma bersalam. Bahkan di dalam Quran surah An-Nur itu kita hendaknya mensalami malaikat rahmat yang ada di dalam rumah ini. Makanya dia membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kan itu dibaca. Kalau dalam hadis itu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali supaya orang yang tinggal di rumah itu tidak akan fakir. Ini kocaki kasih Simon Rokobolata tidak akan miskin. Itu sampai anak-anaknya itu berkahnya surah Al-Ikhlas. Itu hadis Nabi. Jadi ternyata dari salat bawa kan kata kami bola mak dari salat batu. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah dulu. Itu sudah cukup sebenarnya untuk supaya jin tidak masuk. Tapi kita mesti menambah salam. Kemudian jadi sinin itu ibadah harus dari situ. Tapakan jaki. Sampajangnya na bawa tuh. Agak bedanya sampaja sunat tahiyatul masjid sibah sampaja sunat tobat. Sama-sama kan 2 rakaat. Dikerjakan juga sama. Niatnya saja yang membedakan. Mapa mulai kata dari salaka pada niat pada bacaan atau salat taubat, salat sunat wudu, salat sunat rawatib itu sama saja, itu tidak ada bedanya. Yang membedakan itu cuma niat. Itu. Agak bedanya sampaja salat sunat hajat dengan istihar sama aja. Cuma niatnya yang beda. Begitu. Makanya niat itu penting sekali. Karena itu yang memisahkan setiap ibadah. Nah, makanya saya wasiatkan itu harus niat diperbaiki. Apapun nasabah hukum itu monro. Mekilo masa padale ini akan untuk keluarga, untuk anak-anak kita itu menjadi jihad. Aja tuh makadami kalau pesai mabaru ke kamar awak di lolongan awak dia ke menjara cicilah motor cicilah tuh kami itu tahu rusuh mati gitu ya. Itu penting itu. Nasabah hidup kita ini harus diawali dengan segala niat untuk baik. Magi tahu niat ini penting. Nasabah ternyata niat baik itu dicatat kebaikan. Namun dia penijama makiro itu agama tak ini luar biasa. Napai ini akan kami mana pahala. Ya kodena atau sampai jamai itu tidak dihapus. Tapi aku jamai menjadi 10 ya pelan. Hanya manja adil hasanati falahu asru amsalihah. Ya kopi kau kici di deceng, nampak ganda 10 Allah Ta'ala. Tapi tidak semua ibadah 10. Ada yang ibadah yang 17 nilainya. Seperti memberi utang, istilahnya kung kata minra na yalin. Jadi aku masih dekat itu 10 pelan. Tapi ya kung kata minra na pinrangan itu 10 pitoh pelan. Saya pernah tanya ke ulama itu kenapa pahalanya lebih besar. Ternyata ada hadisnya. Rasulullah mengatakan bersedekah itu belum tentu orang membutuhkan, tapi itu tahu minrangnya kasih tahu butuh orang itu, sehingga pahalanya itu lebih besar. Tapi mereka tahu kayak pinrangi yang namanya mau minrangi. Ya aku isi ingatnya maka rajin. Nah itu. Jadi di situ sebenarnya makanya nilai-nilai ibadah itu bertingkat-tingkat. Angka mantu nanti hasilnya menjadi pahala yang bertambah seperti sedekah bergulir. Makanya kalau dalam agama itu aku makadai sedekah
Kan sering kita dengar infak, zakat, sedekah. Sebenarnya itu adalah sedekah semua. Pasti dah kemenemu. Ya ni kau makai dari infak berarti itu sudah harta waramparana itu. Materi nah kau makai dari infak. Ya ni kau makai dari sedekah umum. Namo tanya duit. Anak tu nak kena tabassum kapi ahi kalau ka sedekah. Mi cawa-cawa biru lo padat tarupa tahu pasti sedekah. Dia kamu dalak ner. Kiru bak bangi selesai. Yang tu ampai tersenyum itu sebenarnya sedekah. Senyum itu sedekah. Makanya kau kata tu mudah tersenyum itu insyaallah awet mudah. Karena sedekah itu lebih penting itu. Jadi aja tak pada angka padui, ya kau makan ada impak ya pasti materi. Makanya masalul ladzina yunfikuna amwalahu. Kalau sedekah begitu, gilau doa ngete pada nak ikirinnya suratul Fatihah. Itu kan sedekah doa. Itu aja kuncinya. Makanya masih dekat itu padong. Makanya ajak tatin rokodeta baca Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu masih dekat. Jadi usahakan setiap waktu kita bersedekah. Pura ki masam pajang ilodongi aleta, ilodongi anak tak, ilodongi keluarga tak, ilodongi bali bola tak, dan doakan seluruh muslim muslimat, mukmin dan mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Siaga igan atau ilodong selama pas sidah kemana itu. Apa ya kau sumbangan tak minta tajam, boleh ada siaga. Ya tu nak cik, ya tu nak makan dari ke. Tapi dia tu nak kau bu dia tu. Jadi yang sedekah yang ikhlas ini yang paling gampang tidak riya itu doa. Karena kita tidak membutuhkan balasan dari orang yang didoakan. Kan begitu. Makanya malaikat yang doakan ya kau sumbangan mati maka dibantu-bantu Pak. Tahun kau tahu aja kamang kami lawi matu nalurang ni. Kan begitu. Tapi doa ini yang adalah sedekah yang memang. Jadi itu kuncinya. Makanya saya bilang ya biasanya pasti sedekah malah masaka. Ya kau makan impak kayak orang parah. Tapi impak itu nanti bisa bertangkai. Ya kau sedekah umum misalnya Pak Donget tidak. Ya sama take kau kayak sumbangan tabung sigi. Kemudian memanfaatkan tahu ya. Salaman memberi tema sempaja kita akan selalu dapat pahalanya. Ya nanti sampai Pak Abu saya selalu kasih tahu panitia masjid kalau ada yang merombak masjid. Maka dah ajak mak bengi ya timbunan nam sigi taruh kalau mau merenovasi masjid mestinya itu diangkat naik saja kemudian timbunannya tetap digunakan supaya ya roto masuk bangnya biasa tuh di jalan di pahala. Maka dari aku nak cucu ustaz sangka gak mesti pasuk ya mestinya dinilai kemudian dikembalikan lagi supaya berjalan sama kira ini tuh ampai spasi dakai makoro itu kan tidak berhenti bu. Ia kewarang para mia punai pasti na tomate letik lokom ya nata. Makanya disebut ahli waris. Ia itu kututun ya punai. Ia to tomate selesai. Makanya kupure tasumbangan ngai pasti dia nale tahu. Ini selamanya memiliki. Dan orang masuk surga itu bukan karena harta. Itu tapi jasanya. Hanya itu orang para nate petani surga. Pak ia kewarang para nata salah ide gak. Pertanggungjawabannya. Tapi nata pura pasti sedekah. Insya Allah itu yang menjadi milik kita. Makanya wanita WTS yang pelacur yang memberi minum kepada anjing yang kehausan itu masuk surga itu bukan karena harta bu, tapi jasanya memberi minum. Kolok-kolok lagi lagi bantu bisa masuk surga apalagi kalau manusia. Yana tunah kada nabi tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali itu adalah sedekah. Jika tu melo male dasar ya maka dak galung nang riba lau pasti dapat itu. Yang begitu. Iya, tidak akan begitu. Dalek dapat. Soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Ya itu ampe to motot tadi lo kan apa kemana itu komelo iman re na pandai jokin. Itu kan sedekah. Ya, itu tolak bala, Bu. Saya sederhana saja memahami kan istilah kita begini. Nabi Ibrahim kan begitu. Cumero Nabi Ibrahim tanya coki na pandai aga pale tahu kasiasi. Yaro Nabi Ibrahim na pelena kanan rekobene na dinan rejolo kodega gato nasibang. Mendari lena andre na masuk itu sapatau. Engkau anak-anak na runtuh ada orang fakir miskin ada anak yatim baru dia panggil datang baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilullah. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Yopi di biasa kong kata na sama tu bituman remade.
Kung kagana saya ayo buka kalau tahu rasa balik tidak pertemuan. Jadi ya begitu. Kenapa? Karena makanan itu, Bu, saya selalu mengatakan begini. Ya kini angka lebih rendah atau melo malah lupa pahala. Ila biramiyol li temanre na yayol li tema sempaja. Betul. Kotomelo mak deke pahala, ya koyoli te lo mas sempaja, kaci diniwat tu malolongan. Yoli lo mas sempaja loro, ini tu waktu untuk malolongan kecuali di Pak Guru bacaan sholat, setiap nak baca malolongan. Tapi ya koyoli te lo mandre atau ya lagi pasti dah ke makanan, tahu 40 sona 40 kuatan, 40 ada 40 malam itu. Napa capu kuatan? Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan metode kita ya kau mandre kau andre hara cicak 40 sudah 40 ini nanti diterima Pak Dong. Karena memang makanan haram itu belum habis. Jadi pada aku na pandre ki punana bola nalini makanan kue. Iya kau tandre ya 40 sudah 40 ini baru habis dalam perut. Selama itu kita melaksanakan ibadah itu malaikat rahmat selalu berdoa. Ini ya setolak balap. Kan begitu. Makanya memberi makan itu, Pak. Makanya ke sunnah situ kan anak lupa itu sunnah mentraktir. Iya sunnah mentraktir itu sunnah, Bu. Makanya ibu saya kasih tahu kalau masuk ke warung, tak masuk ke warung bakso ya contoh. Yang jelasnya masuk warung, ya kau kita tahu makan kasih tahu kurang-kurang mampu. Takak bini nu memang kada tabe. Katiro tarik kertonya atau aku wajar. Satu orang saja. Itu 40 hari 40 malam. Itu luar biasa, Pak. Dia nasiaga, itu nasiaga palingan 20.000, 15.000. Begitu. Itu pasti dah. Tanyakan ni mali patolak bala, tanyakan ni mali untuk kesehatan. Nah sebab magai, sedekah itu tak ada faul bala. Dau mardakum bis sedekah. Burailah sama sebab pasti sedekah. Tolaklah bala dengan sedekah. Maka dengan kita seandainya sedekah bersamaan dengan musibah, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkahnya. Sederhana itu. Maka dia apa dia kayak utama baru mesti selalu kumi bola kita nanti pandai. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Kucing itu kan makanya tadi anjing yang kehausan diberi air yang kemudian dia minum. Orang yang memberi minum anjing itu masuk surga. Kan BTS, begitu. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya ya kalau boleh kita saya melibalin ala remi coki baleta aja tak sonjok na coki. Jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kala saya itu Bapak mengatakan enggak, kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak ya roka dinirisan. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Iya, makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya, mudah-mudahan Pak Barakat pengalaman selesai. Iya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga Pak kerikirkan jadi ibadah aku. Ibadah itu kalau kecil Bu. Makanya saya mengatakan, waktu takasih si memang sebelum sogi asidaka memang. Pak ya ko sogi pita sidakai. Dia tu namanya kata sidakah. Oh, iya betul Bu. Ia tahu kasih si kong kadina 10 sabu sumbangan 5 sabu bukan 50% na sumbang atau ko 10 sabu dina dan 5 sabu na sumbang berarti 50%. Kalau tersugi ko 50 juta dina kada tersugi mas sumbang 25 juta. Berarti enggak 200 500 bisa kuna sumbang. Ia ko kasih si kicek maka daw yang tadi ko kasih 10 sabu taruh ni mas sumbang 5 sabu maka dah kicek padahal dia cek 50% harta tu tak diri. Coba tahu sogi ko si di miliar dina 540 juta na sumbangan apa di padai di masa dulu. Nama-nama ikan. Makanya di waktu miskin asidah kami menik. Aja nas tata aja ngeleta sogi apa mega tu pasti dah kata ko kasih asih. Ko melo hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya ko mulai di mabere ni waktu macipi insyaallah malau mo ni ko masogi ko matu. Iya ti sampai kau kata maka dah anu stas dia bekasihnya kene angka papedale na ko galatan kada tahu kat di ni. Nanti kita makan ni gini dia na sukuru kicek dek malah ada ko main. Ko
kau kata maka dia tu aku ya sogi lau bantu aja tempat dalil do cilingnya tu. Yang kata kasihan si maseke maka di kau sogi. Begitu. Nah sebab ia tu tahu mas sumbang ya bu, tania tahu sogi, tahu masagi nami. Tania tahu sogi. Apa yang kau tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagi nami tu pak namo tu tahu sogi aku macipi papenak dina dia tu nak der. Asa mana kata we meja lagi dia gerak. Kita kira. Jadi dia tu tahu masih dah, kayak tahu masagena, tanya tahu sogi. Tahu masagena. Yang kata tu 5 cipi papenak dina udah gagak. Nah, makanya tu dari situlah kenapa kayak suratul waqiah iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Nih. Salat sunat duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya tu kok kaya hati ni tahu merasa genak ni nasa dini tambah di dalek napa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya kumu syukuru ki tambah ya kok. Apa ia nama lapah nak tina teh maka dawe mana nak sedikit ditambah itu. Jadi namo mi gagan tu teh kontrol 5 dari ki pede macipi. Tapi itu gak ada pede. Ini kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keluasan jiwa. Tahu? Istilahnya ilau doang untuk ale malapa papena dingi menyam. Itu termasuk membaca suratul waqiah, iza waqatil waqiah, kemudian sholat sunat duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kalau kata dari tasil-tasil lemak berbaru dan biasa madu-madu jantung nah. Maka dari itu masih lemak dari ini suruh baca surah Al-Kautsar. Itu akan tenang. Itu pendek. Tapi lama Al-Kautsar kok inna ataina. Ya nanti tak apa mati bawah. surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena aronina Nabi itu menduki motivasi nama. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasul. Makanya kalau nggak tahu nak musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini. Namanya kalau dia sholat sunat, suruh tali penguku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali insya Allah. Itu akan ditenangkan hatinya. Ya kung kata tu 5 asila masuk sa papenadina suruh amalkan insyaallah. Ada 2 zikir itu Bu yang menenangkan, termasuk raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makna itu syahadat pemulang. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali, maka dia akan mendapatkan syafaat kelak di akhir. Itu mudahnya itu jalur. Jadi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul ini. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting. Karena ruh itu jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal, sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditenangkan. Untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, sisa memang tuh. Jadi aku meki patanangi atita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan sebenarnya kita berzikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watakal ini namun dia nang desiratu tahu. Bisa tidak bisa hidup. Maka tak boleh, dia mungkin Ustaz. Berapa lama tidur yang nasabul kaki? Setengah tidur. 300 tahun lagi. Tidak makan. Tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur, terbuka sedikit matanya. Sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu. Coba. Makanya orang-orang itu mau kedaki, aku kota makan ya kode nadre mati. Oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikirnya. Cuma angka memang itu sampai kemampuan teh
dia tu tahu dia nak puasa liwat, dia tu liwasan dan tahu nak puasa. Kan begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya Bu, dia nawat ditomat piko agak-agak kode dapat doa. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu Bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh, aku tuh membatin doa Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Motoki alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kalau mau masuk masjid Allah mau tahliya wa rahmatik masuk Allahumma nas'aluka. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan ini yang mana nanti apa lagi? Sebab kata dia nak nasi sekolah agama. Nah sedih ini apalah itu ada baca untuk membatin doa. Makanya pakai doa umum. Bismillah. Kenapa ini Bismillahirrahmanirrahim? Tidur nih. Motoki alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada kosong. Kan begitu. Meki ma baju Bismillahirrahmanirrahim. Ila kai baju alhamdulillah rabbil alamin. Meki man Bismillahirrahmanirrahim. Motoki alhamdulillah. Meki minum bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya. Saya dapat itu hadis. Kalau minum ya Bismillahirrahmanirrahim. Napa minum? Kemudian ditelan. Kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin. Mak bismillah sikit napa minum? Napa ditelan kemudian alhamdulillah rabbil alamin. Napa sih mak bismillah napa yinu napa kata alhamdulillah. Napa paling enggak? Siapa yang minum dengan cara seperti itu maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga itu. Yo pilih dari kita ni tongkang. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ, kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini kena kuncinya supaya ruh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Pada minggu matin roh, ayo kok alarm nih pakai bu, dia toto, moto balik boleh dia pada moto ini. Mastilnya laras tonra-tonra, tetiap pali wa 5 menit, tetiap pali wa 15 menit, tetiap pali wa 20 menit. Ina dia moto balik bola ada saat dinyalaran aku bola. Dan kali-kali karena ruhnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur minta supaya ruh membangunkan kita. Mati roh. Begitu mata tadi roh dia itu namanya baca. Maka dia ku ya roh mati roh musuh retak duko pasti moto kok. Maka dia kiasan kan biasa itu ruh yang diangkat, ruh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau tak duka tete sekoi minta masam pajak. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur. Bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. So pumikolaran ini renung nggak dega, balik bola atau balik nggak dega atau foto ini, dan kali nggak begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini kita harus menseti, makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tajik deh, maga neta sama guru saya saja yang mulai dari pesantren sama guru ta, kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar, sampai hari ini masih tetap seluk terus. Apa rupa disengang dega Quran, ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar, hanya mengajar, itu musibah. Guru psikolog aja di mak guru, pak guru di bawah, itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus guru moki, ya pokoknya penjelasan seperti ini bagus. Cuma yang itu koma pengajian yang mata guru dikaga sikiri, itu akan kosong kalau. Makanya tadi diawali dengan ada kita baca suratul Fatiha, itu cara masuk zikir. Namun itu istighfar kita baca. Pak, angkat istighfar bu, manasa najami Allah Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal, istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari. Kalau dia meninggal di malam itu pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi ajak sama saya, itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu.
Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa lak tu? Maka daging ye, maka dede. Ya, alhamdulillah. Hafal itu, hafal. Barakallahu itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupuraki masuk jam maghribi maka jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupuraki masuk jam maghribi kita baca satu kali. Meki baca kata lu lebih bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca satu kali. Jadi baca tuh Allahumma anta rabbi la ilaha. Kan itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ismul azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu ismul azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya taplah dibacakan, anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya, untuk doanya itu gampang, Bu. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Iya, kalau mau ambil. Jadi ya kecuali digaga kotaan HP tak ya. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sempajangnya tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi apapun yang kita mau lakukan. Nah sebab makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu itu kan sempajang. Kayak sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal yang hanya bacaannya saja. Oh, keliru betul itu. Saya itu kalau sholat itu menambah doa, utamanya pada saat sujud terakhir. Cuma tidak dilafazkan, saya tidak dilafazkan, cukup dengan dalam hati. Nah, sebabkan kuncinya begini. Magi sininna ibadah, nangka sampayanna, angkato doana, barakna, doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunat musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunat musafir. Kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunat musafir? Nah padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kok malaikat itu kami sih tina lapor. Nah ya khusus ini tajukka. Arabata rewa na dia patuni lapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Ya kok milau dongi, kamu ya kok setiap doa itu dicatat oleh malaikat dan malaikat itu setiap satu pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis. Puasa sunnah. Karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu tuh dilapor. Jadi makanya kalau hari Kamis dilapor. Rasul sini tajukah. Araba angkat rewa. Nah dia patut dilapor. Pada orang datang ke rewa. Tapi kalau kita sholat itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada komiki misalnya, naik kilo Jakarta, bisa naik mobil, tapi isi ulan apa kilo tuh? Maka nama kapelawe, 2 hari 2 malam, tapi mapa sawah, petak jam. Ya komiki malah sih, atau lipungi. Apa gitu? Daripada mandasar rasa. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung po Allah Ta'ala sampaja ko. Ya komeko mangkalingi ada po Allah Ta'ala ngaji ko. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya, Bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia padilapor umat. Kan begitu. Pak ada mau ke Pak Bupati Pak. Ya ke Pak Camat tali proposal, lo di kantor na bawa. Pak Desa tali proposal, napa di PD Mariawa? Napa nanti lo ke Pak Camat? Napa nanti lo di iyo pokoknya telepon Pak Bupati langsung.
Sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya, bacaannya tetap sama semua. Itu kira. Napa di kesalahan tadi? Kurapi mak dari salah. Napa kita milau do? Terlambat ki bos. Terlambat. Masa kurapi tutup teleponnya? Napa kita milau? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta, iya karena Abu Diri hukum sumpah, iya karena sa'idin itu pun milau tulu. Tapi ngolong ya agak minasaka. Aja tempat terui dan begitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sini apa pujian kemana mumpang Allah kupu maupun yang sini na alam Ar-Rahman Rahim pemerja pakemasi nenek marja pacarina Malik Yaumiddin pun maupun yang sukiam. Iya karena budi diungkung sumpah wa iya karena stain itu pun remilau tulu maka di pengalatan we mak denungnya takut ku iya maka dan agar unilau takut apa sih terui lepangi agak tercinai. Makanya sholat itu niatnya jinun rita gantung karena doanya ini bisa diisi kan begitu. Fokus suju pacapurannya di situ kita minta tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Pokoknya rumilau aja nalapakan lillah atau hati nak terpakai Bila alamina innaka hamidun majid. Angkat topak doa kamu tu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma na'udzubika min asabil qabri wa azabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Tapi amir tu. Itu Nabi tamapasa bu. Usika ya Mu'az. La tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula. Upasaku Mu'az. Wasiatkan ku Mu'az. La tada'anna fi kulli duburi salatikum ajalalu mututu isinina sampai jamu antakula kecuali engkau membaca Allahumma inni ala zikrika ikut tabantu ka kasih untuk si mata meringan rala koridi wa syukrika tabantu ka supaya selalu ka engkau mencaji atas syukur lo koridi wa husni ibadatika tapancaji pun iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi apa dia syukur tu kata mas sampajak bu ka mananya tu mumba apa kada pot di muka kumpul pun laki tu nah pemanangnya mubah nah pemanang yang kata cidi-cidi makanya karena kekurangan itu dia nasuku tu mengilono kepada Allah Ta'ala tak terima sempurna iya ibadah aku dia itu kasih nasuku ku makanya Nabi tamakada la tada'anna fi kulli duburi salatikum aja lalu mututu isinina sampai jamu nah sebab magai edeka mana suku na dia mau pengulu pada pun kagak jama tu purani jama nalini lapora ijama iris sama kada dia ro nasuku ipodani makana tabe engkau lapora ku eta pas syukur enggak kasih dia itu nasuku elin ana padikin kok kakurang jadi puang Allah Ta'ala nak tutup memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan apa dia agak tahu suku ibadah namanya lu makanjak masam paja nak makanjak kita tak diri nak Allahu akbar iya nang kasih ketemu ni nasajani berasikan nasalani berasikan pada masa pajang ini dia nulai suku pasti yang kekurangan dia nulai bu tepakan jaki peringan rata tak lupa bacaan ipakan jaki baca ya lupa kada sianrakan dia betul tak yang tu sampai kau tomak berjama cik di mana 47 peringerangnya mana yang rokok imangnya rokok tu yang kau tomak sampai jadi dia sudah tu nggak lewe mengkalalu atau badari kau masam pajang yang asam kalau mereka lagi rona apa gak ay matahaya bawa nara taya padahal dia makero dan wadi itu kita selalu mengambil yang meyakinkan kegayasan ya kau makan lagi telu gaji apa gaji atau telu yang jelasnya kan telu iya ro apa emak gare-gare tinggalkan yang 4 ambil 3 aja takkan apa bawan salah jadi iya kau makan lagi telu garo atau apa kan jelas telu nih cuma yang ragu kiri 4 maka tinggalkan yang 4 katakan 3 pada kau makan lagi rusak gaji ro jenek ku atau deh ambil tidak rusak karena dasarnya anta jenek tak ya miku masyarakat kurang kagak jorok jene atau deh ambil tidak berwudu nah sebab dasarnya tidak ada kan makiro yo pun nak makan rusak berarti kapur akibat jene cuma dia ni desak kada rusak atau deh jadi lagi loko kita dasar dia rusak nah sebab ke jene tak ya miku masyarakat kurang kagak jorok jene atau deh lagi loko kita sebab dia dasar jene dia jene nah makitu jadi ambil yang meyakinkan tinggalkan yang meragukan nah makiro mereka apa tu nas apa bawan
Pura mak bersama nasa indah. Kalau lu apa gitu? Jadi masalah. Itu. Jadi sebenarnya kita itu, tapi memang pasti lalai. Pasti ada kelalaian. Makanya dari situ kita istighfar, dari situ kita sholat sunnah. Nah ya toko-toko nak boleh masa pejat jadi dijarah masa pejat sunnah. Sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah. Nah, tapi makanya nasabah usahakan ini kesempatan tadi ini tahu. Sifat dua mi islo pengalan taala. Lihat itu pengaruh nak toko boleh masa pejat sunnah jadi di sebuah sini. Iya, dia Pak Dega aja tuh kok dia makan ketulan masa pajak Dega aja tuh. Ya kok toko masih wah makan punya tuh. Allah. Wah, bisa masih bisa terpengaruh tuh. Ya kok boleh kak deh. Tapi dia makanya dia tuh yang mana nak tahu makanya sampai sunat aku masih makanya aku bolan. Tapi yang nggak tahu makanya sampai sunat aku bolan insyaallah gampang itu sampai kan di situ. Apa tak coba tapi aku dia tak sampai dapat rewat aja mana aku masih. Apa angkat tahu mako tu ya narewa na saya mata koni sa di melotoni mano koni rojo aja na sunnah mo kan begitu maka kerja kami mandi masjid kerja kami mandi kubulan wis 2:30 ini jadi saya sudah ceramah 1 jam itu harus niatnya lillahi ta'ala itu kuncinya makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka-tungka amal harus diawali dengan niat. Saya tidak mengatakan harus dilepaskan, tidak, tapi harus dengan niat. Biasanya niat akad tak, ada tujuan tak. Magina penting saya bahas ini karena banyak orang tidak memperhatikan ini niat, sehingga aktivitasnya itu kosong. Boleh contoh. Orang bisa tidur bangun wadingi matindro tapi ya rotindro tak menjadi ibadah. Berapa lama kita tidur itu bisa menjadi ibadah hanya karena niat. Tapi ada orang bisa tidur juga berapa lama tapi dia tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan istirahat. Henry Monroe itu tergantung pada niat. Makanya tujuan kita tidur untuk apa? Ya kau makan cakar luka watindro berarti kan sunnatullah itu. Tapi ya kau makan mereka matiin terus supaya mondok tak mesti jamak tu masuk pada tahajud maka tidurmu adalah ibadah karena kau tidur untuk sholat kan begitu. Jadi dia kata saru ke garogi ya kau makan mereka matiin roh pacar karuduka namun 5 jam matiin roh ya kau itu talolo matiin roh tidak mendapatkan ibadah. Tapi kau makan mereka matiin roh masih jamak supaya mondok tak masuk pada tahajud berapa lama kita tidur itu dinilai ibadah di hadapan Allah. Itu hanya karena niat pada tidur. Itu kuncinya. Makanya sama, makanya tidur itu ada 2 tidur itu yang memang potensial sekali itu untuk mendapatkan berkah. Nomor siti tidurnya orang untuk mau sholat dan tidurnya orang mesti istirahatkan diri setelah ibadah untuk ibadah. Itu pasti berpahala. Makanya jangan heran kalau ulama Indonesia mengatakan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu kan bukan hadis. Jadi kau kata mau puasa na tindro kan ibadah. Nah sebab kak dia dosa na teh kau tindro itu. Enggak dosa na teh tindro. Nggak ada kan? Iya, kau masam pajang itu dingin dosa. Kau macai ki ukui mangnya pak malampela ada bicara. Enggak gitu. Iya, bisa berdosa. Loki mengaji maka ada makia pala cocok ni tapi aku macai ki guru na pak cicir ni. Tapi orang yang tidur kan tidak ada dosanya. Agama pikir dosa atau tidur kan tidak ada. Makanya ulama dari dulu itu mengatakan an-naumu sebenarnya tidur itu adalah tarkul haram, meninggalkan keharaman. Jadi satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya itu cuma tidur. Nah, makanya kayak setidur ilahiyah, tindro karena pengala ta'ala. Mak gosip kita maka dia cakar dulu lah dekat nih kalau tindro. Padahal itu cakar dulu hanya karena tidak ingin melakukan dosa. Itu tidur ilahiyah itu. Jadi ini kenapa saya bahas ini tentang niat karena di sini kuncinya. Meki lo pesai cari rezeki, jangan niatkan saja untuk mencari rezeki, rugi ki. Tapi carilah keberkahan. Itu pentingnya niat. Makanya itu di orang tua kita itu di Tanah Bugis itu maki buah bola kali boleh-boleh. Agar istilah keras. Itu supaya kita singgah duduk di situ, perbaiki niat, kemudian jalan.
Yang begitu. Boleh kima itu tinggal istirahat di situ, kemudian perbaiki diri, kemudian masuk. Kenapa? Karena tidak langsung masuk ke dalam rumah. Sebenarnya dekat kupoleki joka itu kan jin ikut, Bu. Kita diikuti jin itu. Itulah sehingga Rasulullah mengajarkan kita ucapkan salam kalau masuk ke dalam rumah, supaya jin itu tidak masuk. Kayak tulus dari salangnya, Bu, itu menutup pintu jin. Menutup pintu itu supaya jin tidak masuk. Jadi itu kalau dia tak dari salat utama, boleh jin itu akan ikut masuk. Tapi kalau kita ucapkan salam, itu jin tidak bisa masuk, sehingga dia tidak masuk ke dalam rumah. Nah, maka itu ampai situ kena isuruki ma'bir salam. Bahkan di dalam Quran surah An-Nur itu kita hendaknya mensalami malaikat rahmat yang ada di dalam rumah ini. Makanya dia membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Dan itu dibaca. Kalau dalam hadis itu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali supaya orang yang tinggal di rumah itu tidak akan fakir. Jadi kociaki kasih simon rokobolata tidak akan miskin. Itu sampai anak-anaknya itu berkahnya surah Al-Ikhlas. Itu hadis Nabi. Jadi tanya dari salat bawah kan kata kami bola mak dari salat batu. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah. Itu sudah cukup sebenarnya untuk supaya jin tidak masuk. Tapi kita mesti menambah salam. Kemudian jadi sininna tu ibadah harus dari situ. Tapakan jaki. Sampajangnya na bawah tu. Agak bedanya sampaja sunat tahiyatul masjid sibah sampaja sunat tobat. Sama-sama kan 2 rakaat. Dikerjakan juga sama. Niatnya saja yang membedakan. Mapa mulai kata dari selaka pada niat pada bacaan atau salat taubat, salat sunnah wudu, salat sunnah rawatib itu sama saja, itu tidak ada bedanya. Yang membedakan itu cuma niat. Itu agak beda sampai jam. Salat sunnah hajat dengan istihar sama aja, cuma niatnya aja yang beda. Begitu. Makanya niat itu penting sekali. Karena itu yang memisahkan setiap ibadah. Nah, makanya saya wasiatkan itu harus niat diperbaiki. Apapun nasabah hukum itu monro. Mekilo masa padale ini akan untuk keluarga, untuk anak-anak kita itu menjadi jihad. Aja tuh makadami kalau kesal mabadu ke kamar awak di lolongan awak dia ke menjara cicilah motor, cicilah tuh kan itu tahu rusuh mati. Gitu. Ya, itu penting itu. Nasabah hidup kita ini harus diawali dengan segala niat untuk baik. Magi tahu niat ini penting. Nasabah ternyata niat baik itu dicatat kebaikan. Namun dia pada jam. Makanya itu agama tak ini luar biasa. Napai ini akan kami mana pahala. Ya kodena to sampai jamai itu tidak dihapus. Berarti aku jamai menjadi 10 ya pelan. Hanya manja adil hasanati falahu asru amsalihah. Ya kopi kau kici di beceng. Nampak ganda 10 Allah Ta'ala. Tapi tidak semua ibadah 10. Ada yang ibadah yang 17 nilainya. Seperti memberi utang. Istilahnya kung kata minra na yaleng. Jadi aku masih dekat itu 10 pelan. Tapi ya kung kata minra na pinrangan itu 10 pika pelan. Saya pernah tanya ke ulama itu kenapa pahalanya lebih besar. Ternyata ada hadisnya. Rasulullah mengatakan bersedekah itu belum tentu orang membutuhkan. Tapi itu tahu minrangnya kasih tahu butuh orangnya. Sehingga pahalanya itu lebih besar. Tapi megato tay pinrangi yang namanya mako minrangi. Dia ku isi ingat ni maka rajin. Nah, itu. Jadi di situ sebenarnya makanya nilai-nilai ibadah itu bertingkat-tingkat. Angkat mantuk nanti hasilnya menjadi pahala yang bertambah seperti sedekah. Bergulir nih. Makanya kalau dalam agama itu aku makadai sedekah kan sering kita dengar infak, zakat, sedekah. Sebenarnya itu adalah sedekah semua. Pasti dah kemana-mana. Jadi aku makadai infak berarti itu sudah harta waramparannya itu. Materi nah, aku makadai infak. Jadi aku makadai sedekah umum. Namo tania duit. Karena tu nak kena tabassum kafi ahi kalau ka sedekah. Mi cawa-cawa dia lo pada tarupa tahu pasti sedekah. Dia kamu dalaknya. Kirubak bagi selesai. Yang itu sampai tersenyum itu sebenarnya sedekah. Senyum itu sedekah. Makanya kau kata tu mudah tersenyum itu insyaallah awet mudah. Karena sedekah itu lebih penting itu.
Ya jaja tak kada angka padui, ya kok maka ada impak ya pasti materi. Makanya masalul latina yunfikuna amwalahu. Kalau sedekah begitu, gila doang teh padahal nak ikirinnya suratul Fatihah. Itu kan sedekah doa. Itu yang kuncinya. Makanya pas sedekah itu padahal makanya ajak tatin rokodeta baca Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu pas sedekah. Jadi usahakan setiap waktu kita bersedekah. Pura ki masampaja, ilodongi ya leta, ilodongi anak tak, ilodongi keluarga tak, ilodongi bali bola tak, dan doakan seluruh muslim muslimat, mukmin dan mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Siaga igan atau ilodongi salama pas sidah kemana nih itu. Apa ya kau sumbangan tak minta tajam, woi nada siaga. Ya tu nak cik, ya tu nak makan dari itu. Tapi dia tu nak kau bu dia tu. Jadi yang sedekah yang ikhlas ini yang paling gampang tidak riya itu doa. Karena kita tidak membutuhkan balasan dari orang yang didoakan. Kan begitu. Makanya malaikat yang doakan ya kau sumbangan mati maka dibantu-bantu Pak. Tahun kau tahu aja kami lawi matu nalurang ni. Kan begitu. Tapi doa ini yang adalah sedekah yang memang. Jadi itu kuncinya. Makanya saya bilang ya biasanya pas sedekah malah masaka. Ya kau makan impak kayak orang parah. Tapi impak itu nanti bisa bertangkai. Ya kau sedekah umum misalnya Pak Dong tidak. Ya sama take kau kayak sumbangan tamu sigi. Kemudian memanfaatkan tahu ya. Salaman memberi tema sempaja kita akan selalu dapat pahalanya. Ya nanti sampai Pak Abu saya selalu kasih tahu panitia masjid kalau ada yang merombak masjid. Maka dah ajak mak bengi ya timbunan nam sigi. Taruh ngepor. Kalau mau merenovasi masjid, mestinya itu diangkat naik saja, kemudian timbunannya tetap digunakan. Supaya ya lo masuk uangnya biasa tuh di jalan di pahala. Maka dari apa nih cucu ustaz kagak mesti pasuk, ya mestinya dinilai, kemudian dikembalikan lagi supaya berjalan. Sama kira. Ini tuh ampai spasidak kayak makoro itu kan tidak berhenti bu. Ia kewaran param ya punai pasti ya mati letik lokum ya nata. Makanya disebut ahli waris. Ia itu kututun ya punai. Itu otomatis selesai. Makanya kupure tak sumbangan guys pasti dia nalih tahu. Tidak selamanya memilih. Dan orang masuk surga itu bukan karena harta. Itu tapi jasanya. Karena itu orang parah nanti pertama surga. Pak ya orang parah nanti salah dia kan. Pertanggung jawabannya. Tapi yang nanti pura pasti sedekah. Insya Allah itu yang menjadi milik kita. Makanya wanita BTS yang pelacur yang memberi minum kepada anjing yang kehausan itu masuk surga. Itu bukan karena harta tapi jasanya memberi minum. Kolok-kolok lagi bantu bisa masuk surga apalagi kalau manusia. Ya natuna kada nabi tidak ada binatang melata di muka bumi ini pun yang menikmati harta kecuali itu adalah sedekah. Ikut melo male dasari maka ada mak galungin andri balao pasti dapat itu. Yang begitu. Iya tidak akan begitu. Dalil soalnya kenapa? Karena itu kan sedekah. Memberi makan kepada kucing. Ya itu ampe to motot tadi lo kan apa kemana itu pemelo iman re na pandai joki. Itu kan sedekah. Ya, itu tolak bala bu. Saya sederhana saja memahami kan istilah kita begini. Nabi Ibrahim kan begitu. Cuma Nabi Ibrahim tanya coki na pandai agak paling tahu kasih. Yaro Nabi Ibrahim na pelena kanandre ko benena di nandre yolo ko dega gato nasibang. Mendari lena andre na masuk itu sapatau. Engkau anak-anak na runtuh ada orang fakir miskin ada anak yatim baru dia panggil datang baru dia makan sama-sama. Makanya disebut Khalilun. Karena dia tidak memakan rezeki Allah kecuali ada yang dia temani. Yuk pilih biasa kong kata nasa mati di teman remak dek. Kung kagak rasa ayo buka kalau tahu rasa badai tidak petuman. Jadi biasanya begitu. Kenapa? Karena makanan itu bu, saya selalu mengatakan begini. Ya kini engkau lebih rendah atau melo malah lupa halal. Ila birami yoli teman re, na yoli tema sempaja. Betul. Koto melo mak deke pahala. Ia ko yoli te lo mas sempaja. Kaci di waktu malolongan. Yoli lo mas sempaja loro ini tu waktu untuk malolongan kecuali di pak guru bacaan sholat. Setiap na baca malolongan.
tapi ya ko yoli ite lo mandre atau ya lagi pasida ka makana tahu 40 sona 40 ko watana 40 hari 40 malam itu napa capo ko watana. Karena memang sudah diteliti dokter itu bahwa makanan yang kau makan selnya di dalam darahmu nanti 40 hari baru habis. Itu diteliti dalam kedokteran. Makanya memang makanan itu nanti ya komandre ko andre hara cicak 40 sudah 40 ini nanti diterima Pak Dong. Karena memang makanan haram itu belum habis. Jadi pada maku ko na pandre kikunana bola nalagi makanan. Iya ko tandre ya 40 sudah 40 ini baru habis dalam perut. Selama itu kita melaksanakan ibadah itu malaikat rahmat selalu berdoa. Ini ya setolak balak. Kan begitu. Makanya memberi makan itu, Pak. Makanya ke sunnah situ kan anak lupa itu sunnah mentraktir. Iya sunnah mentraktir itu sunnah, Bu. Makanya ibu saya kasih tahu kalau masuk ke warung, tamu ke warung bakso ya contoh. Yang jelasnya bakso warung, ya kok kita tahu makan kasih tahu kurang-kurang mampu. Takak bini nu memang kada tabe katiro tarik kartonnya atau apa wajar satu orang saja itu 40 hari 40 malam itu luar biasa Pak. Dia nasiaga itu nasiaga palingan 20.000 15.000 begitu itu pasti dah tanyakan 5 lipat tolak bala tanyakan 5 lipat untuk kesehatan. Nah sebab magai sedekah itu tak ada faul bala dau mardakum bis sedekah burai ila sama sebab pasti sedekah tolaklah bala dengan sedekah maka dan kita seandainya sedekah bersamaan dengan musibah, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu berkahnya. Sederhana itu. Maka dia apa dia kayak utama baru besar selalu kumi bola coki tanah tapan. Iya, memberi makan kepada kucing itu sedekah. Kucing itu kan makanya tadi anjing yang kehausan diberi air kemudian dia minum. Orang yang memberi minum anjing itu masuk surga. Kan WTS begitu. Artinya jangan kau anggap remeh sesuatu yang kau sedekahkan kepada binatang sekalipun. Itu kan kuncinya. Makanya ya kalau boleh kipas saya malibalin ala ni coki baleta aja tak sondok na coki jangankan. Iya, sedekahkan saja itu. Iya. Kadang-kadang saya itu Pak mengatakan enggak, kita itu sebenarnya boleh jadi gara-gara pas sedekah tak ya rokat dinirisan. Boleh jadi gara-gara sedekah itu kita bisa mendapatkan surga. Iya, makanya ulama kita kan dari dulu begitu. Maka dede aja namanya mudah-mudahan Pak Barakat penghalatan. Selesai. Iya. Jadi ini kuncinya. Jadi kehidupan itu begitu. Ajak tangga Pak kerikirkan jadi ibadah aku. Ibadah itu kalau kecil Bu. Makanya saya katakan waktu takasya si memang sebelum sogi asidaka memang Pak ya ko sogi pita sidakai dia tu namanya kata sidakah. Oh, iya betul Bu. Ia tahu kasih si kong kadina 10 sabu sumbangan 5 sabu bukan 50% sumbangan atau 10 sabu dina dan 5 sabu sumbang berarti 50%. Kalau tu sogi ko 50 juta dina kada tahu sogi mas sumbang 25 juta. Berarti ingat 200 500 bisa pun sumbang. Iya kau kasih sikit cek maka doang tadi kau kasih 10 sabu taruh ni sumbangan 5 sabu maka nanti cek padahal dia cek 50% harta tu tak beri. Coba tahu sogi kau si di miliar dina 540 juta na sumbangan apa di padai di 5 sabu. Nama-nama ikan. Makanya di waktu miskin asidah kami menik. Aja nas tata aja ngeleta sogi apa mega tu pasti dah kata kau kasih asik. Kau melo hidup. Makanya man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya kau mulai di maberegi waktu macipi insyaallah malau mo ni ko masogi ko mato. Iya ti sampai kau enggak tahu maka dah pe anus tas de pekasihnya kene angka papedale ko galatan kada tahu kat ni. Nanti kita makan ni gini dia nak syukur ki cedek malah ada kau main. Kau enggak tahu maka dia tu aku ya sogi lau bantu aja tempat dale do cilingnya tu. Enak kata kasih si masih makan di kosogi. Begitu. Nah sebab ia tu tahu mas sumbang ya Bu, tania tahu sogi, tahu masagi nami. Tania tahu sogi. Apa aku tahu sogi dia mana-mana mau tahu masagi nami tu Pak namo tu tahu sogi ko macipi papenak dina dia tu nak ber. Asa mana kata we meya lagi dia kerja. Kita kere. Jadi ia tu tahu masih dah tahu masagi nah, tania tahu sogi. Tahu masagi nah. Yang nak kata tu 5 cipi papenak dina udah gagak.
Makanya itu dari situlah kenapa kayak suratul Waqiah, iza waqatil waqiah itu kan untuk memberikan kekayaan hati. Sholat sunat duha itu juga memberikan kekayaan hati. Iya tuh kok kaya hati ni tahu merasa ganda ni nasa dini tambah di dalek napa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid ya kumusukuru ki tambah ya kok apa iya nama lappa na tinate maka dawe mana nak sedih ditambah itu jadi namo mi gagana tu kontrol 5 dareki pede maciti tapi itu gagal pede kan. Ini kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keluasan jiwa. Do istilahnya ilau doa untuk ale malapa apa pina dingi menyam. Itu termasuk membaca suratul Waqiah, iza waqatil waqiah, kemudian sholat sunat duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kalau kata umar dari tasil lemak berbaru biasa madu jantung maka dari itu juga masih lemak dari ini suruh baca surah Al-Kautsar itu akan tenang. Itu pendek tapi lama Al-Kautsar tuh inna ataina ya nanti tak apa inna tebawah surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena aronina Nabi itu memiliki mutisik nama. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasul. Makanya kalau nggak tahu karena musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini. Namanya kalau dia sholat sunat, suruh tali penguku bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali insya Allah. Itu akan ditenangkan hatinya. Ya kung kata kelima kasih masuk sepapin dina suka makan insyaallah. Ada 2 zikir itu Bu yang menenangkan termasuk raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makanan itu syahadat pemulang. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan Bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali, maka dia akan mendapatkan syafaat itu kalau dia akhir. Itu mudahnya itu jalur. Jadi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul ini. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting karena ruh itu kita, jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal, sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditenangkan, untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, sisa memang tuh. Jadi aku meki patanangi atita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan sebenarnya kita berzikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watakal ini namun dia nande si ratu tahu. Tidak bisa hidup. Maka tak boleh, dia mungkin Ustaz. Berapa lama tidur yang nasabul kaki? Setahun tidur. 300 tahun lebih tidak makan. Tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur terbuka sedikit matanya sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu. Coba. Makanya orang-orang itu makadaki, kok kata makadan, ya kode nadre mati. Oh itu beda. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikirnya. Cuma kami itu itu sampai ke puasa teh, itu tahu dia nak puasa liwat dia tu liwasan dan tahu mau puasa. Kan begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya Bu, dia nawat ditomat piko agak-agak kode dapat doa. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu Bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh, aku tuh memati doa Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut
motoki alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kalau mau masuk masjid Allah mutahya wa rahmatik masuk Allahumma nas'aluka. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kan ini yang mana nanti mapelan. Sebab kata dia nak nasi sekolah agama. Nasi ini apalah itu abi baca ketubi mati makanya pakai doa bismillah. Karena mana bismillahirrahmanirrahim tidur ni. Motoki alhamdulillah selesai. Kan begitu. Jadi yang daripada kosong kan begitu. Meki ma baju bismillahirrahmanirrahim. Ila kai baju alhamdulillah rabbil alamin. Meki mandi bismillahirrahmanirrahim. Masoki alhamdulillah. Meki minum bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanadnya, saya dapat itu hadis. Kalau minum ya bismillahirrahmanirrahim. Napa minum kemudian ditelan, kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin. Mak bismillah sikit napa minum, napa ditelan kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Napa sikit mak bismillah napa minum napa kata alhamdulillah. Napa paling siapa yang minum dengan cara seperti itu maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga itu. Yo pilih menjadi kita ni tongkat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang membuat orang kadang mudah khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ, kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini karena kuncinya supaya ruh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Padahal itu meki matin roh. Ayo kok alarm nih pakai bu, dia toto, moto balik boleh dia pada moto ini. Mastilnya laras tondra-tondra, tetiap pali wa 5 menit, tetiap pali wa 15 menit, tetiap pali wa 20 menit. Ina dia moto balik bola ada saat dinyalaran aku bola. Ina kali-kali karena ruhnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur minta supaya ruh membangunkan kita. Mati roh. Begitu apa itu? Mata tadi dia itu namanya baca. Maka dia ku ya roh mati roh musuh retak dulu pasti moto kok. Maka dia kiasan kan biasa itu ruh yang diangkat, ruh yang kau suruh membangunkan. Maka ilau tak duka tetesi kok minta masam pajak. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur. Bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. So kumi kolaram ini renung nggak dega, balik bola atau balik nggak dega foto ini, dan kali nggak begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini tidak harus menseti, makanya penting pengajian, penting kita belajar. Kamu tuh tacik deh, maga neta sama guru saya saja yang mulai dari pesantren sama guru ta, kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar, sampai hari ini masih tetap terus. Apa rupa disenang dega Quran, ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar, hanya mengajar. Itu musibah. Guru psikolog aja di mak guru, pak guru di bawah, itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus agar moki, ya penjaga seperti ini bagus. Cuma yang itu kuma pengajian mata guru digagas sikirina itu akan kosong kalau. Makanya tadi diawali dengan ada tidak baca suratul Fatiha itu termasuk zikir. Namun itu istighfar kita baca. Pak, angkat istighfar bu, manasa najami pun Allah Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal, istighfar itu yang dia baca satu kali di malam hari. Kalau dia meninggal di malam itu pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi ajak tamasila. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa bika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa lak mau tu? Maka daging ye, maka dede. Ya, alhamdulillah. Hafal itu, hafal. Barakallahu itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Ya kupuraki masuk jam maghribi makan jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupuraki masuk jam maghribi kita baca satu kali. Meki baca kata lu lebih bagus.
Kemudian sudah sholat subuh juga baca 1 kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Kan itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan ismul azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajab. Iya, jadi itu ismul azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya taplak. Dibacakan, anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya, untuk untuk doanya itu gampang, Bu. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar itu akan muncul. Iya, kalau mau ambil. Jadi ya kecuali digaga kotaan HP tak ya. Kemudian tadi saya mengatakan niat. Jadi semua aktivitas aja tak ada sempajangnya, tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi, apapun yang kita mau lakukan. Nah, sebab makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu itu kan sempajang. Kayak sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal yang hanya bacaannya saja. Oh, keliru betul itu. Saya itu kalau sholat itu menambah doa, utamanya pada saat sujud-sujud terakhir. Cuma tidak dilapaskan, saya tidak dilapaskan. Cukup dengan dalam hati. Nah, sebabkan kuncinya begini. Magi sininna ibadah nangka sampayanna angkato doana barakna doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunat musafir. Apa bedanya? Enggak? Doa musafir dengan sholat sunat musafir kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunat musafir? Nah, padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya ko malaikat itu kami si tinalapur. Na ya khusus ini tajoka. Arabata rewa na dapat nilapur. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Iya kau milau dongi, kamu ya setiap doa itu dicatat oleh malaikat, dan malaikat itu setiap 1 pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis, puasa sunnah, karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu tuh dilapor. Jadi makanya kau hari Kamis dilapor. Rasul sini terjokah, araba angkat rewa. Nah dia tuh dilapor, pada orang datang ke rewa. Tapi kalau kita sholat itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada komiki misalnya, Mekilo Jakarta, bisa naik mobil, tapi isi ulan apa kilo tuh? Maka pelawe, 2 hari 2 malam, tapi mapa pesawat, petak jam. Ya komiki Malaysia, atau lipongi. Apa gitu? Daripada mandasa rasa. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung po Allah Ta'ala sampaja ko. Ya komeko mangkalingi ada po Allah Ta'ala ngaji ko. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya, Bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa tidak ada sholat sunat taubat? Aku dia penilapor umatnya. Kan begitu. Pak ada mau ke Pak Bupati Pak. Ya ke Pak Camat tali proposal, lo di kantor na bawai. Pak Desa tali proposal, napa di PD Mariawa? Napa nanti lo ke Pak Camat? Napa nanti lo di iyo pokoknya telepon Pak Bupati langsung. Sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya, bacaannya tetap sama semua. Itu kira. Napa di kesalahan tadi? Kurapi mak beres salah. Napa kita bilang do terlambat ki bos? Terlambat. Masa kurapi tutup teleponnya? Napa kita bilang? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta, iya karena abu diri konsumpa, iya karena stain itu kurang bilau tulung. Tapangolon ya agak minasakta aja tempat terui. Dan begitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sini apa pujian kemana mupangolon kupo maupun yang di sini na alam.
Ar-Rahman Rahim ko marja pakamasin nene marja pacarin. Malik yaumidin ko mapunang isukiam. Iya kana budin ko musompa. Wa iya kana sta itu pun ring lau tulu. Maka di ko ngalata we mak danung ya takko ko iya. Maka dan agar ni lau atakku mapasitaru. Lepangi agak tercinai, makanya sholat itu niatnya jinun rita gantung karena doanya ini bisa diisi kan begitu. Ukusuyu pacar kurangnya di situ kita minta tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Ukunirumillahu aja nalapakan lillah atau ati natapake bila alamina innaka hamidun majid. Angkat topak doa kamu tu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma na'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masih dajjal. Tapal amir tu itu Nabi tamah pasak bu usika ya Mu'az la tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula upasakum Mu'az wasiatkan ku Mu'az la tada'anna fi kulli duburi salatikum aja lalu mututu isinina sampai jamu antakula kecuali engkau membaca Allahumma inni ala zikrika ikut tabantu kak kasih untuk si mata meringar lalu koridi wa syukrika tabantu kak supaya selalu kak angka mencaji atas syukur lo koridi wa husni ibadatika tapancaji po iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi apa dia syukur tu kota mas sampai jam oh kemananya tu nyumba apa kada pot di muka kupur pun laki tu nah pemanangnya muka nah pemanang yang kata cidi-cidi makanya karena kekurangan itu dia suku tu mengilono kupung Allah Ta'ala terima sempurna iya ibadah aku dia itu kasih nasuku ku makanya Nabi tamakada la tada'anna fi kulli duburi salatikum aja lalu mututu isinina sampai jam nah sebab magai edeka mana suku na dia mau pengulu pada kung kagagay jama to kurani jama nalini lapora ijama iris sama kada dia ro nasuku ipodani makada tabe engka lapora ko eta pasukur nga kasi detu nasuku alin na padikin ko kakurang ya di puang Allah Ta'ala natutup memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan apa dia agak tahu suku ibadah namanya lu makanjak masampaja na makanjak kita takbirin Allahu akbar iya nang kasih kutumuni nasa yani merasikan nasa lanya merasikan padahal masa panjang ini dia nulai suku pasti yang kekurangan dia nulai bu tepakan jaki paringan rata tak lupa baca ipakan jaki baca ya lupa kada sianrakan dia betul tata yang itu apa kau tomak bere jama cidi meni patuju paringan rangnya mani ya na rokok imangi rokok to yang kau tomak sampai jadi dia culiat to nggak leweh mengkalalu atau badari kumasang pajang inasam talung rekat bagi rona paga ay matahaya bawa nara taya padahal ia make rubu dan wadi itu kita selalu mengambil yang meyakinkan kegayasan ya kumakalaki telu gaji apa gaji atau telu yang jelasnya kan telu iya ro apa emak gare-gare tinggalkan yang 4 ambil 3 aja takkan apa bawan salah jadi ia kau makan lagi telu baru atau apa kan jelas telu nih cuma yang ragu kiri 4 maka tinggalkan yang 4 katakan 3 pada kau makan lagi rusak gaji jenek ku atau deh ambil tidak rusak karena dasarnya ante jenek tak ya mi kau makan lagi kurang gaji rumah jenek atau deh ambil tidak berwudu nah sebab dasarnya tidak ada ya makiro yo pun nak makan rusak berarti kapur lagi bajene cuma dia ni desak kada rusak atau deh jadi lagi loko kita sare dia rusak nah sama ke jene tak ini ko makan lagi kurang gaji rumah jene atau deh lagi loko kita sama dia kada sar jene dia jene nah makitu jadi ambil yang meyakinkan tinggalkan yang meragukan nah makiro mereka apa tu nas apa bawan kurang bimak bersama nasa ini kalau dia apa gitu jadi masalah itu jadi sebenarnya kita itu tapi memang pasti lalai pasti ada kelalaian makanya dari situ kita istighfar dari situ kita sholat sunnah nah ya toko-toko nak boleh masa pejat jadi dijarah di masa pejat sunnah sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah no, tapi makanya nah sebab usahakan ini kesempajat tadi ini kita tahu sifat dua ini islo pengarang ta'ala yang itu pengaruh nak toko boleh masa pejat sunnah jadi disebut ke sini
Iya, dia Pak dia kaget tuh kok dia makan kita ketulan masam pajak dia kaget tuh. Ya kok toko masih wah makan punya tuh. Omong. Wah, itu masih bisa terpengaruh tuh. Ya kok boleh kak deh. Tapi dia makanya dia tuh yang mana nak tahu makanya sampai sunat nak masih makanya aku bolan. Tapi yang kau tahu makanya sampai sunat nak bolan insyaallah gampang itu sampai jam. Kan di situ. Apa tak coba tapi aku dia tak sampai jam atau rewat aja mana aku masih. Apa angkat tahu mako itu ya nare wana saya mata koni sa di melotoni mana apa ni rajo aja nah sunnah mo kan begitu maka kerja kami mandi masjid kerja kami mandi kubulata wis 2:30 ini jadi saya sudah ceramah 1 jam itu harus niatnya lillahi ta'ala itu kuncinya makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka amal harus diawali dengan niat. Saya tidak mengatakan harus dilepaskan tidak, tapi harus dengan niat. Biasanya niat akad tak, ada tujuan tak. Makanya penting saya bahas ini karena banyak orang tidak memperhatikan ini niat, sehingga aktivitasnya itu kosong. Boleh dicontoh. Orang bisa tidur bangun wadingi matindro tapi ya rotindro tak menjadi ibadah berapa lama kita tidur itu bisa menjadi ibadah hanya karena niat tapi ada orang bisa tidur juga berapa lama tapi dia tidak mendapatkan pahala hanya mendapatkan istirahat. Henry Monroe itu tergantung pada niat makanya tujuan kita tidur untuk apa ya kok maka dia cakar luka watindro berarti kan sunnatullah aja tapi ya kau makan kak matiin supaya mondok kak masih jamaah tu masuk pada tahajud maka tidurmu adalah ibadah karena kau tidur untuk sholat kan begitu jadi dia kata saroke garogi ya kau makan kak matiin roh pak cakar duka namu 5 jam matiin roh ya tahu itu talolo matiin roh tidak mendapatkan ibadah tapi aku makan kak matiin roh masih supaya mondok kak masuk pada tahajud berapa lama kita tidur itu dinilai ibadah di hadapan Allah itu hanya karena niat pada tidur itu kuncinya makanya sama makanya tidur itu ada 2 tidur itu yang memang potensial sekali itu untuk mendapatkan berkah nomor siti tidurnya orang untuk mau sholat dan tidurnya orang masih istirahatkan diri setelah ibadah untuk ibadah itu pasti berpahala makanya jangan heran kalau ulama Indonesia mengatakan tidurnya orang berpuasa itu ibadah itu kan bukan hadis. Jadi kau kata mau puasa na tinro kan ibadah. Nah sebab kak dia dosa na teh kau tinro itu. Enggak dosa na atau tinro. Nggak ada kan? Iya, kau masam pajang ni wading ibadah dosa. Kau macai ki upui mangnya pak malampela ada bicara. Enggak gitu. Iya, bisa berdosa. Loki mengaji maka ada makiat pala cocok ni tapi aku macai ki guru na pak cicir ni. Tapi orang yang tidur kan tidak ada dosanya. Agamanya pikir dosa atau tidur kan tidak ada. Makanya ulama dari dulu itu mengatakan an-naumu sebenarnya tidur itu adalah tarkul haram, meninggalkan keharaman. Jadi satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya itu cuma tidur. Nah, makanya kayak setidur ilahiyah, tinro karena pengala ta'ala. Mak gosip kita maka dia cakar dulu ada kami kalau tinro. Padahal itu cakar dulu hanya karena tidak ingin melakukan dosa. Itu tidur ilahiyah itu. Jadi ini kenapa saya bahas ini tentang niat karena di sini kuncinya. Kalau pesai cari rezeki, jangan niatkan saja untuk mencari rezeki, rugi tapi carilah keberkahan. Itu pentingnya niat. Makanya di orang tua kita itu di Tanah Bugis itu maki buah bola kali boleh gona, agar istilah keras. Itu supaya kita singgah duduk di situ, perbaiki niat, kemudian jalan. Nah, begitu. Boleh kimatu tinggal istirahat di situ, kemudian perbaiki diri, kemudian masuk. Kenapa? Karena tidak langsung masuk ke dalam rumah. Sebenarnya dekat poleki joka, itu kan jin ikut. Kita diikuti jin itu. Itulah sehingga Rasulullah mengajarkan kita ucapkan salam kalau masuk ke dalam rumah. Supaya jin itu tidak masuk. Kayak tulus bersalang ya bu, itu menutup pintu jin. Menutup pintu itu supaya jin tidak masuk. Jadi itu kalau dia tak bersalah pertama, boleh jin itu akan ikut masuk. Tapi kalau kita ucapkan salam, itu jin tidak bisa masuk, sehingga dia tidak masuk ke dalam rumah.
Maka itu ampai situ karena isuruki ma bersalam. Bahkan di dalam Quran surah An-Nur itu kita hendaknya mensalami malaikat rahmat yang ada di dalam rumah ini. Makanya dia membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kan itu dibaca. Kalau dalam hadis itu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali supaya orang yang tinggal di rumah itu tidak akan fakir. Ini kocaki kasih Simon Rokobolata tidak akan miskin. Itu sampai anak-anaknya itu berkah di surah Al-Ikhlas. Itu hadis Nabi. Jadi ternyata dari salat bawah kan kata kami bola mak dari salat batu. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah. Itu sudah cukup sebenarnya untuk supaya jin tidak masuk. Tapi kita mesti menambah salam. Kemudian jadi sininna tu ibadah harus dari situ. Tapakan jaki. Sampajangnya na bawa tu. Agak beda na sampaja sunat tayatul masjid siba sampaja sunat tobat. Sama-sama kan 2 rakaat. Dikerjakan juga sama. Niatnya saja yang membedakan. Mapa mulai kata dari selaka pada niat pada bacaan atau salat taubat, salat sunat wudu, salat sunat rawatib itu sama saja, itu tidak bedanya. Yang membedakan itu cuma niat. Itu agak beda sampai jam. Salat sunat hajat dengan istihar sama aja, cuma niatnya yang beda. Begitu, makanya niat itu penting sekali. Karena itu yang memisahkan setiap ibadah. Nah, makanya saya wasiatkan itu harus niat diperbaiki. Apapun nasabah hukum itu monro, mekilo masa padale ini akan untuk keluarga, untuk anak-anak kita itu pun jadi jihad. Aja tuh makadami kalau pesai mabadu ke kamar awak di lolongan awak dia ke menjara cicilah motor, cicilah tuh kan itu tahu rusuh mati, gitu. Ya itu penting itu. Nasabah hidup kita ini harus diawali dengan segala niat untuk baik. Magi tahu niat ini penting. Nasabah ternyata niat baik itu dicatat kebaikan. Namun dia penijama.